kami mengambil tema terkait dengan penulisan artikel ilmiah. Jadi marilah kita bersama-sama, tentu kita menyadari kami bukanlah yang terbaik, karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita unggul di satu bidang, tapi tentu tidak unggul di bidang yang lain. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berbagi apa yang kita punya. Oleh karena itu, kalaupun nanti ada perbedaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, maka itu bukanlah untuk kita pertentangkan atau kita perdebatkan, tapi marilah kita itu sebagai bahan diskusi, sebagai bahan memperluas wawasan kita, karena kita sebagai akademisi itu haruslah open mind, artinya menerima semua perbedaan, karena kita ya itu menyadari bahwa kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna, kemudian kebenaran itu juga tidak ada yang, kebenaran manusia itu adalah tidak ada yang absolut. Semua kan relatif sesuai dengan perspektif yang kita bawa. Oleh karena itu, kalaupun nanti ada yang berbeda, marilah semua itu kita diskusikan dan sebagai bahan masukan untuk memperluas wawasan kita di bidang penulisan artikel ilmiah. Kemudian terkait dengan sertifikat, nanti untuk sertifikat pasti kami berikan, tapi tolong kami diberi waktu, karena untuk yang sesi pertama itu juga belum selesai. Oleh karena itu, para partisipan semuanya nanti tidak perlu mengirim email lagi, karena email itu sudah dicatat oleh panitia, sudah ada Mbak Ayu, ada Bu Alfi, ada Mbak Caca, itu yang mengurus mengenai sertifikat. Jadi nanti kehadiran itu kami list, dan kami juga sudah punya daftar email, jadi tidak perlu mengirim email lagi. Dan juga pengalaman untuk yang sesi 1, artinya marilah kita berikan kesempatan untuk panitia memproses sertifikat, tentu saja tidak bisa sekaligus karena jumlahnya banyak. Jadi kemarin di sesi 1 itu ada 227 partisipan, itu pun sekarang belum selesai. Jadi mohon untuk para partisipan malam hari ini bersabar untuk menerima sertifikat. Jadi kita berikan waktu kepada tim kami untuk mencetak dan mengemail kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang tadi saya lupa memperkenalkan bahwa kami Proaktif Akademisi itu adalah sebuah lembaga yang di bawah naungan PT AMN Asegaf Plus yang sudah mempunyai akta notaris, dan kita juga sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian juga kita sudah mempunyai nomor izin berusaha. Kemudian setelah acara ini selesai, saya yakin kita semuanya itu adalah heterogen. Jadi kita dari pendidikan pastilah heterogen, tidak semua S2, ada yang S1, ada yang S3, kemudian ada yang masih proses S2, masih proses S1. Kemudian terkait dengan jabatan akademik tentu kita juga heterogen, terkait dengan kualitas dan kuantitas penulisan artikel ilmiah tentu juga heterogen. Oleh karena itu, kami ingin membuat mapping terkait kebutuhan rekan-rekan sekalian yang terutama terkait dengan penulisan artikel ilmiah. Sehingga setelah acara ini selesai, kami mengirim link kuesioner, mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner tersebut. Kuesioner ini akan kami gunakan untuk membuat konsep-konsep pelatihan ke depan, sehingga pelatihan ke depan itu lebih fokus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rekan-rekan semuanya. Jadi harapan saya setelah acara ini selesai, kita tetap grup itu masih tetap kita jaga, sehingga kita nanti bisa saling sharing di dalam grup tersebut, bisa saling sharing tentang data, bisa saling sharing tentang literatur, kalau mungkin nanti kita bisa
mengelompokkan kita itu dalam suatu tema-tema penelitian yang sama. Itu akan bermanfaat sekali, terutama tadi terkait dengan nanti sharing data, kemudian kalau kita butuh menyebar kuesioner, kita bisa menyebar kuesioner itu di grup, karena salah satu memang yang fenomena di Indonesia itu adalah ketika kita melakukan penelitian dengan penyebaran kuesioner, itu respon rate-nya itu masih rendah. Jadi kalau kita punya grup yang seperti ini, kita komitmen saling membantu satu dengan yang lain, apabila kita mempunyai penelitian yang itu adalah terkait dengan metode pengumpulan datanya penyebaran kuesioner, dan kebetulan kita adalah sebagai subjek penelitian, itu kita bisa saling membantu. Sehingga kami berharap bahwa grup kita nanti akan tetap kita pertahankan. Kemudian yang berikutnya, bagi rekan-rekan yang membutuhkan Zoom untuk kapasitas 300 orang, silakan menghubungi kami karena kami masih punya 6 akun yang siap kami bagikan. Jadi untuk Zoom dengan kapasitas 300 ini, ketika kita jadi member itu minimal harus 10 host. Jadi masih kami gunakan 4 akun. Jadi masih tersisa ada 6 akun. Silakan kalau ada yang punya acara tapi belum member Zoom, silakan menghubungi kami aja. Kami expirednya tanggal 10 Juni 2020 gratis ya. Daripada tidak kami gunakan, silakan teman-teman yang ingin menggunakan, kami beri kesempatan menghubungi aja Mbak Ayu, Bu Alfi, atau Mbak Caca. Terakhir, untuk acara malam hari ini akan kita bagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi presentasi 60 menit dan sesi tanya-jawab sekitar 15 sampai 30 menit. Silakan yang bertanya itu langsung tulis di chat, jadi begitu presentasi selesai, maka kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis di chat ya, biar lebih cepat. Selanjutnya, agar acara ini berjalan dengan lancar, agar semoga sinyal kita selama 1 sampai 1,5 jam ke depan itu tidak ada gangguan, semuanya lancar, dan apa yang akan nanti kita bahas bersama-sama itu bisa berguna baik di dunia dan akhirat. Marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Marilah kita berdoa, silakan. Selesai. Sebelum saya serahkan ke Prof. Amin, saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Jadi berdasarkan Google Form yang masuk, berdasarkan formulir yang masuk, peserta pada malam hari ini itu dari berbagai daerah, mulai dari Medan sampai Papua, dari berbagai daerah wilayah Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, DKI, Jogja, kemudian ada Banjarmasin, Bukit Tinggi, Gorontalo, Padang, Batam, Maluku Utara, Mataram, dan sebagainya. Jadi ini merupakan komunitas kita yang baru, jadi kita dapat mempunyai network yang sangat luas. Kemudian juga tidak lupa untuk teman-teman satu kampus, teman-teman Unitomo, selamat datang di pelatihan kami. Semoga ini akan menjadi mempererat tali silaturahim kita. Akhirnya saya berikan kesempatan kepada Prof. Amin untuk menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Proaktif Akademisi, ya, rekan-rekan sekalian, partisipan mulai dari Sumatera, Medan, kemarin ada dari Aceh, ada dari Padang, kemudian Pekanbaru, lalu banyak saya lihat peserta dari Batam, tetangga saya di Batam.
kemudian dari Bandung ada juga, dari Jakarta banyak, serta dari Jakarta, serta dari Institut Teknologi PLN, teman-teman saya dari Trisakti, baik sebagai mahasiswa program S3 ataupun teman-teman dosen dari Fakultas Ekonomi. Dari Bandung, mahasiswa Prof. Nandang, dari Ternate ada, dari mahasiswa Prof. Hadi, dari Makassar banyak, ada dari Kendari, Gorontalo, banyak juga dari kampung saya di Maros, ya, ini ada Pak Burhan tadi, ada siapa. Dan saya kira malam ini kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas dalam waktu 1 jam. Karena kita ketahui untuk menulis suatu karya ilmiah, ya tentu perlu perlu suatu keterampilan, perlu ada suatu pelatihan. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan dalam sejam ini kita bisa sharing pengalaman dan sharing pengetahuan. Bu Nur, PowerPoint-nya kok nggak jalan? PowerPoint-nya, oke. Oh ya, udah. Saya mulai dulu dari, halo, sudah? Sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi dari presentasi saya ini bisa diambil dari slide share. Ini slide share-nya saya tunjukkan. Jadi bagi yang belum familiar slide share bisa melalui Google, baru ketik slide share. Setelah muncul slide share, ini ada tanda panah, ketik nama saya, Aminullah Sagaf, tambah di belakangnya virtual, supaya gampang langsung dicari. Kalau tidak ada tambahan virtual, nanti banyak isinya ini. Jadi slide share ini seperti perpustakaan saya, jadi banyak di dalamnya. Jadi kalau Bapak pun membutuhkan, boleh ke sini. Slide share, ketik nama saya, nama filenya adalah virtual learning. Jadi cukup ditambah virtual, akan muncul 2 file ini. Jadi ada materi utama, ada 206 slide, sedangkan lampiran pendukungnya ada 160 slide. Jadi total 370 slide lebih. Ya, jadi 2. Tolong nanti Bapak Ibu yang mau mengambil file ini, mau download, silahkan buka, bisa di handphone, bisa di laptop. Download, baru disimpan. Saya melihat kelompok yang kemarin ada beberapa yang sudah mengambil hanya 1 file, padahal 2 file. Ini lengkapnya harus 2. Kira-kira contohnya ini, file pertama, perhatikan di bawah ada tanda panah kiri kanan, itu 206 slide, ini materi utamanya. Kemudian yang kedua, ada 160 slide, ini lampiran, tapi pendukung materi utama. Oke, kita langsung ke sini, sumber informasi yang penting dalam hal kita membuat suatu artikel ilmiah, ada beberapa. Yang pertama adalah Google Scholar. Google Scholar ini sebagai tempat yang ada di Google, nanti kita tunjukkan bagaimana cara bukanya, terutama Bapak yang belum familiar, untuk mencari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi baik di Indonesia ataupun di berbagai negara. Jadi dengan kata lain, Google Scholar ini adalah membuat semua artikel yang dipublikasi di seluruh dunia. Kemudian ada lagi satu yang penting dalam hal kita membuat artikel adalah referensi bahan bacaan. Kita tidak perlu lagi ke perpustakaan, tapi kita cukup masuk di perpustakaan dunia. Kita bisa mengambil buku berapapun yang kita perlukan, di-download dengan gratis. Nama softwarenya adalah GenLib Research. Bisa kita mengambil buku, bisa mengambil hasil penelitian. Di sini banyak buku-buku mulai abad ke-14 sampai sekarang dengan gratis. Jadi masuk ke sini, ini perpustakaan dunia yang ada di Rusia. Kemudian yang ketiga, slide share, semua yang namanya presentasi PPT, PowerPoint, Bapak bisa ketik di sini di slide share. Kita juga bisa membuat account di slide share. Jadi kalau mau menyimpan data seperti saya, semua materi saya untuk mengajar di mana-mana, saya simpan di sini, slide share. Kemudian ada Mendeley. Mendeley ini nanti di dalam artikel kita perlukan untuk membuat daftar pustaka. Karena kalau kita mengirim jurnal ke publikasi internasional, biasanya dia mensyaratkan harus daftar pustakanya itu menggunakan Mendeley. Saya pun lampirkan di sini di lampiran 1, lampiran 2, sehingga kalau Bapak Ibu belum punya Mendeley, mau mempelajarinya gampang, download saja gratis. Dan itu ada pedomannya bagaimana menggunakannya sampai contoh-contohnya sederhana sekali, cepat. Dan terakhir adalah
Kalau kita menulis karya ilmiah, kita memerlukan peralatan kuantitatif, antara lain statistik. Nah, di sini saya lampirkan juga di lampiran 3, bagaimana menggunakan instrumen atau peralatan statistik dengan menggunakan SPSS, lengkap petunjuk dan contohnya. Nah, itulah kira-kira isi dari presentasi ini. Nah, lalu kita langsung memulai. Apa yang kita masukkan sebagai artikel ilmiah pada pembahasan malam hari ini adalah suatu bentuk tulisan hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk yang simple dan praktis. Ya. Jadi ada beberapa yang mensyaratkan, jadi artikel ilmiah itu biasanya publikasi-publikasi internasional yang kita tahu organisasinya itu ada publisher, ada publisher. Ada publisher, ada jurnal. Jadi satu publisher membawahi biasanya banyak jurnal-jurnal. Nah, jadi biasanya mereka sudah punya standar yang biasa kita kenal dengan gaya selingkuh. Jadi mereka punya aturan yang ketat. Kalau kita membuat suatu artikel dan mengirim ke sana. Kalau tidak memenuhi syarat dia, biasanya dia suruh kita merevisi. Atau kalau tidak memenuhi terlalu jauh, mereka langsung reject. Jadi artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai suatu hasil penelitian. Ya. Kita simpulkan karya ilmiah adalah dibuat dalam bentuk yang ringkas, pendek, ya, banyak definisi-definisi tentang artikel ilmiah. Coba kita lihat bagaimana struktur atau format dari jurnal atau artikel ilmiah. Kira-kira seperti ini, secara lengkap. Jadi struktur yang perlu kita siapkan, kira-kira modelnya seperti ini, dimulai dari judul. Membuat judul juga tidak secara sembarangan, ada aturan mainnya. Lalu ada abstrak, kemudian setelah abstrak ada pendahuluan atau introduction. Kemudian yang keempat, literatur, kerangka konseptual, dan hipotesis. Yang kelima, metodologi. Yang keenam, hasil dan pembahasan atau result and discussion. Dan terakhir, kesimpulan. Daftar pustaka nanti kita menggunakan Mendeley, sehingga kita tidak perlu lagi membuat daftar pustaka. Setiap kali kita menulis di dalam teks, ada kita mengambil sumber, cukup menyebut sumber itu, langsung kita klik di reference, nanti otomatis akan keluar nama dan tahunnya, dan nanti akan otomatis masuk di daftar pustaka. Cukup nanti kita klik di bibliografi, langsung daftar pustaka. Jadi ini tidak perlu kita buat lagi nanti. Hanya perlu kita menggunakan Mendeley di dalam menulis. Bagaimana menggunakan Mendeley? Gampang, tidak terlalu sulit. Lalu saya ingin menjelaskan lagi, di antara format jurnal ini, yang mana yang paling sulit? Sebenarnya tidak ada yang sulit, yang penting kita tahu teknisnya atau kita sudah punya pengalaman. Semakin sering kita menulis, semakin lancar. Karena format ini dipakai bukan hanya untuk publikasi, tapi format ini dipakai juga untuk suatu seminar-seminar nasional ataupun internasional. Ini formatnya. Biasa orang mengenal dengan format Harvard, karena yang memulai ini adalah dari Harvard, sehingga dia mengatakan Harvard standar. Tetapi format ini ada beberapa sedikit berbeda, tapi tidak terlalu banyak antara satu publikasi dengan publikasi atau jurnal yang lain. Terutama di poin 4, di literatur kerangka, nanti kita lihat bagaimana variasi di butir 4 ini. Lalu yang mana yang paling sulit tingkat kesulitannya? Kalau yang paling tinggi kesulitannya di nomor 6, hasil dan pembahasan. Karena hasil di 6 ini, di 6 inilah kita di sini memerlukan 3 kombinasi, yaitu data. Bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengukur data. Setelah ini, lalu kita mengolah data, menghitung. Dan yang terakhir adalah menafsirkan, memahami apa makna dari hasil perhitungan itu nanti di hasil dan pembahasan. Jadi ada 3 di sini hal yang perlu kita kombinasikan. Bagaimana mengolah data, mengumpulkan data, bagaimana mengolah menghitung data, dan bagaimana menafsirkan. Mengumpulkan data mungkin bisa kita dibantu orang lain mengumpulkan data. Nanti kita yang seleksi. Mengolah data bisa kita dibantu orang lain. Bahkan kita sudah ada software-software memudahkan kita. Dan software sekarang bisa kita pelajari melalui YouTube, beli baru download, belajar sendiri melalui YouTube. Tetapi menafsirkan hasil, ini di sini tingkat kesulitannya. Sehingga ini saya dari program proaktif akademisi, nanti ada session khusus untuk 6 ini sekaligus dengan 5. Dan ini juga salah satu hambatan teman-teman di S2 dan di S3 membuat ini nomor 6. Membuat 1 sampai 5 ini biasanya cepat, yang biasa kita kenal dengan proposal. Tapi yang nomor 6 ini di sini terkendala. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana tingkat kesulitan yang kedua? Membuat pendahuluan. Tapi
kalau kita sudah paham apa kunci-kunci membuat pendahuluan, tidak ada kesulitan. Sedangkan yang keempat itu hanya mengambil dari internet saja, literatur, penelitian terdahulu. Ini dari internet sudah cukup. Nanti kita tunjukkan. Jadi metodologi juga demikian, karena metodologi sudah standar juga bentuknya, bisa dilihat di hasil-hasil penelitian terdahulu, lalu kita menyesuaikan kita punya penelitian. Itulah kira-kira kita akan bahas satu persatu mulai dari judul. Sebelum saya masuk ke judul, saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana format, contoh format jurnal yang telah dipublikasi secara internasional ataupun nasional. Ini dia. Ini ada satu contoh jurnal dari Indonesia, ya, dipublikasi di jurnal bisnis ekonomi, 15 halaman. Jadi tidak perlu banyak halamannya, 15 sudah cukup. Strukturnya ada abstrak, seperti tadi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil, dan penutup atau kesimpulan, daftar pustaka. Nah, jadi hampir sama dengan tadi strukturnya, ada abstrak, ada pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil. Hasil ini tadi yang berapa halaman kita bisa lihat, abstraknya setengah halaman, pendahuluan 1 halaman, landasan teori 3 halaman, metodologi, hasil 5 halaman, penutup setengah halaman, 15 halaman total. Kita lihat lagi yang lain, ada jurnal dari Nigeria. Nah, ini dari Nigeria, tapi dipublikasi di Amerika. Lalu ini modelnya sama, ada abstrak, ada introduction, tujuan penelitian, statement, ada deskripsi, metodologi, result, ya ini hasil dan pembahasan. Cepat saja. Ini ada dari jurnal 15 halaman dari ini dari Scopus, dari Cina, jadi dari Elsevier. Ini jumlah halamannya 15, komposisinya seperti ini juga, ini contoh saja. Kemudian ada contoh lagi, Corporate Finance, 25 halaman, dari Scopus juga. Dan ini dari Indonesia yang dikirim ke Scopus juga, tapi belum dipublikasi. Ini penelitian saya yang terakhir, bersama dengan teman atau dosen dari Trisakti, nah Ibu Eti, Prof. Eti, Ibu Juniati, dan Dr. Juniati dan Dr. Sekar. Saya menggunakan hasil penelitian saya ini adalah menggunakan penelitian di BUMN, meneliti tingkat kesulitan keuangan di BUMN. Strukturnya seperti ini. Oke, sekarang kita mulai dengan judul. Kita mulai satu persatu, judul, abstrak, dan seterusnya sampai selesai. Bagaimana membuat judul, Bapak Ibu sekalian? Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Apa itu judul? Diperhatikan yang kuning ini. Judul adalah topik plus kata hiasan. Lalu, apa yang dimaksud topik? Jadi topik berbeda dengan judul. Misalnya topik kinerja perusahaan. Tapi judul adalah faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, jadi apa beda topik dengan judul? Nah, inilah bedanya. Lalu bagaimana menempatkan topik di dalam judul? Nah, ini ada petunjuk di bawah. Topik ditempatkan di depan atau di belakang judul. Ya, jadi ditempatkan di depan, di belakang judul. Kenapa bukan di tengah? Banyak penulis menganjurkan jangan ditempatkan di tengah, karena orang membaca judul itu cenderung memperhatikan awal atau akhir. Jadi tempatkanlah topik itu di awal atau di akhir. Seperti contoh tadi, faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Berarti topiknya kinerja perusahaan. Penulisan karya ilmiah, ini topik. Nah, di judulnya penulisan karya ilmiah untuk pemula sampai mahir dalam waktu 3 hari. Berarti penulisan karya ilmiahnya adalah awal. Nah, ini sekedar juga membedakan apa yang dimaksud topik, apa yang dimaksud judul. Berapa banyak kata yang digunakan dalam topik? Kebanyakan di jurnal, kalau internasional, hanya 10 kata, plus minus. Tapi kalau jurnal nasional, sekitar 12 kata. Jadi kita membuat judul, biasanya dibuat beberapa contoh judul, misalnya judul ada 5 atau 6, baru kita pilih kira-kira yang mana yang paling pas, dimodifikasi, akhirnya ya kita dapatkan suatu judul yang padat. Diperlukan creativity. Nah, ini contoh judul. 1 ini jurnal internasional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ini jurnal saya yang dipublikasi di Ukraina, ya, bersama dengan orang Malaysia. Saya menulis dengan Profesor Yuslisa dan Profesor Rohail dari Malaysia. 1 dari Petronas, yang 1 dari UMT Malaysia. Kemudian ini ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kata. Ini tulisan saya dengan Profesor Hadi dari Ternate. Kemudian ada
lagi, saya sendiri ini ada. Ini agak banyak kata yang saya gunakan. Coba kita lihat, ini yang paling di bawah. Ini jurnal tadi, Ibu Nur Saidah, calon profesor, minus 1 jurnal. Sebentar lagi jadi profesor beliau, karena sudah sampai di dikti, kurang 1 jurnal. Kalau beliau sudah publikasi 1 jurnal, ya insya Allah mudah-mudahan bisa segera jadi profesor. Ini judulnya hanya berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, hanya 6 kata. Jadi simple. Jadi kalau kita membuat suatu artikel, buatlah sesimpel mungkin, sedikit katanya, buat dulu beberapa, lalu dipilih yang paling praktis. Nah, contoh judul. Ini contoh-contoh judul, banyak. Nah, ini seperti ini. Judul dari Indonesia ini panjang-panjang, ini mungkin ada 20 kata. Kalau kita di disertasi, biasanya kalau penulisan tesis 20 kata. Ada yang mensyaratkan begitu. Tapi tidak menjadi standar, hanya kebiasaan. Ini banyak contoh-contoh, silakan Bapak Ibu nanti bisa lihat di slide share saya. Kita lanjutkan yang kedua, dari judul kita masuk ke abstrak. Abstrak, di mana letaknya abstrak ini? Saya ingin memberikan contoh dulu, di mana letaknya abstrak. Ini ada contoh jurnal internasional, jurnal dari Elsevier tadi. Nama jurnalnya adalah Journal of Business Research. Nama publikasinya adalah Elsevier. Jadi ini ada publikasinya, publishernya, ini jurnalnya. Di mana letaknya abstrak? Abstrak ini berada di atas pendahuluan, introduction. Ya. Setelah judul, nama penulis, di sinilah letaknya abstrak. Coba Bapak perhatikan, Bapak Ibu sekalian, abstrak itu tidak banyak, ya sedikit saja. Artinya kita lihat ada yang membatasi cukup 100 kata sampai 150 kata. Ada yang membatasi 300 kata. Ya, jadi abstrak ini tidak perlu terlalu panjang. Apa isinya abstrak ini? Isinya ini ada yang menegaskan seperti ini. Latar belakang, sedikit menceritakan latar belakang penelitian kita. Kira-kira kalau dijumlahkan total katanya itu 10%. Lalu pendekatan masalah, metode yang kita gunakan juga 10%. Tapi hasil yang kita temukan ya harus diungkapkan 55% di sini, dan kesimpulan 25%. Kira-kira komposisinya seperti ini. Kalau kita menulis 100 kata, inilah kira-kira. Abstrak merupakan tulisan sederhana yang tidak terlalu panjang dengan jumlah kata yang telah dibatasi. Jadi setiap publisher, setiap jurnal dia punya standar. Jadi kalau kita melebihi, langsung dikembalikan. Supaya kita merevisi lagi, jumlah katanya disesuaikan. Oleh sebab itu, saran kami kepada Bapak Ibu sekalian yang mau membuat artikel, sebelum mempublikasi, sebelum membuat jurnal, memfinalkan jurnalnya untuk dikirim ke salah satu publisher, buka publisher itu atau jurnal itu, lihat contohnya, formatnya, berapa kata yang digunakan, misalnya abstrak, kita ikuti itu. Oke. Ini mengenai abstrak. Kita lanjutkan yang ketiga, pendahuluan. Karena ini waktu kita dibatasi, pendahuluan atau introduction. Ini adalah salah satu tingkat kesulitan yang sering dihadapi oleh teman-teman atau rekan-rekan dosen mahasiswa pada saat membuat suatu karya ilmiah di introduction. Kenapa introduction ini sulit? Karena kita belum mengetahui apa kondisi yang akan kita, apa kondisi lembaga atau perusahaan, belum mengetahui secara detail. Kita tidak banyak referensi. Misalnya kita mau menulis perusahaan atau katakanlah BUMN atau perusahaan yang go public di Bursa Efek, kita tidak mengetahui fenomena yang terjadi di perusahaan itu. Sehingga disinilah kesulitannya. Sehingga kita perlu mencari informasi di internet atau datang ke perusahaan itu, melakukan wawancara sebelum penelitian, lalu kita bisa menemukan, baru bisa menulis introduction. Tetapi untuk memudahkan kita, ada kunci-kunci yang harus kita perhatikan supaya Bapak Ibu sekalian mudah. Dan inilah yang kebanyakan dihadapi baik mahasiswa yang membuat skripsi, tesis, disertasi. Introduction ini adalah merupakan tingkat kesulitan awal yang kita hadapi kalau membuat suatu karya ilmiah. Tetapi untuk memudahkan di jurnal, di karya ilmiah, biasanya memang dibatasi, jangan terlalu banyak. Porsinya kira-kira hanya 10% saja. Kalau jurnal kita, artikel kita 10 halaman, cukup 1-2 halaman saja, jangan terlalu banyak. Apa isinya? Ada yang membuat seperti ini. Menurut D tahun 75, seharusnya harus menulis tentang apa yang masalah yang kita teliti. Tinjauan pustaka yang terkait dengan masalah yang kita teliti, metode penelitian kita, dan menunjukkan bagaimana pentingnya penelitian itu. Banyak pendapat-pendapat mengenai pendahuluan ini.
Bapak Ibu bisa baca. Tetapi secara umum pegangan kita ini 7. Jadi suatu pendahuluan secara umum yang dianggap baik pendahuluan itu kalau mencakup 7. Apa ini 7? Dan 7 ini saling terkait, mulai dari atas ke bawah secara hierarki. Kalau kita membuat suatu pendahuluan selalu diawali dengan fenomena. Misalnya sekarang fenomena, apa yang kita maksud dengan fenomena adalah sesuatu yang masih hangat dibicarakan. Sesuatu yang masih tren, ya, seperti kondisi sekarang misalnya kurs dolar melemah sampai hampir 16.000, itu adalah suatu fenomena. Ya, karena terjadinya hanya sekitar 3-4 bulan yang lalu. Tiba-tiba 13.000, sekarang udah 16.000. Ini fenomena di ekonomi, di financial market. Fenomena katakanlah di kesehatan ya COVID-19 ini adalah fenomena. Jadi sesuatu yang masih hangat. Jadi fenomena itu adalah penting untuk kita angkat sebagai awal di dalam menulis pendahuluan. Jadi saya ingin mengkaji. Jadi begitu kita menulis selalu diawali dengan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena. Fenomena tentang apa? Itulah kira-kira. Jadi kalau kita buat pembagian tadi 2 halaman atau 1 halaman, ini minimal 1 paragraf fenomena ini. Dan satu lagi, fenomena ini kita bisa tambahkan angka, tambahkan data kalau kita punya data. Ya, misalnya kita bicara tentang kinerja perusahaan. Barangkali kita bisa tunjukkan profitabilitas perusahaan. Saya menulis mengenai BUMN, saya tambahkan bagaimana kondisi finansial beberapa BUMN yang saya teliti, ada 51 BUMN yang saya tadinya prediksi mengalami kesulitan keuangan. Jadi ini saya katakan dari awal, fenomena kesulitan keuangan. Jadi fenomena ini di paragraf awal kita tulis dan boleh ditambahkan data. Minimal di sini 1 paragraf atau boleh 2 paragraf. Dan satu lagi dalam hal menulis pendahuluan, dari paragraf ke paragraf harus ada benang merah, ada keterkaitan. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan lari, jangan loncat-loncat. Lalu yang kedua, kaitannya dengan fenomena, baru kita turunkan fenomena itu dalam suatu riset gap. Apa yang dimaksud riset gap? Riset gap adalah gap artinya selisih antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Misalnya perusahaan BUMN seharusnya dikelola salah sehat, menguntungkan dan lain-lain. Tapi ada BUMN yang rugi, maka selisih antara seharusnya laba dan dia mengalami kerugian, itulah yang disebut gap. Selisih antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Das Sein, das Sollen, selisih antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. BUMN didirikan berdasarkan undang-undang tujuannya X, tapi ternyata tidak dicapai X, maka inilah gap. Seharusnya kita sehat, tapi kita sakit, ada gap, ada masalah. Jadi gap ini adalah terkait dengan masalah. Jadi pada saat kita berbicara mengenai gap, maka sekaligus inilah permasalahan yang kita angkat. Bisa dilihat contohnya. Kalau kita lihat secara literatur, gap itu ada, paling tidak ada 5 macam gap. Gap teoretikal, konseptual, empirikal, metodologikal, dan praktikal. Ini definisinya. Bapak-bapak bisa baca nanti. Jadi riset gap ini nanti kita bagi yang mana yang kita mau angkat. Apakah kita mau angkat praktikal, metodologikal, empirikal, konseptual, atau tergantung penelitian kita. Dari sinilah nanti melahirkan perumusan masalah. Ya, jadi ini tadi kaitan antara riset gap dan masalah. Bahkan ada orang yang mendefinisikan masalah itu adalah selisih antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Misalnya di pertanian, seharusnya 1 hektar produksinya 4 ton gabah. Tapi hasilnya cuma 3 ton. Berarti masalahnya 1. Selisih antara 4 dan 3 adalah 1. Maka dicari sumbernya, dicari penyebabnya. Maka digunakan analisis statistik hubungan sebab akibat. Kenapa bisa terjadi? Hanya 3. Kalau mahasiswa seharusnya nilai A, tapi kenapa nilai B? Oh, mungkin dia kurang membaca dan sebagainya. Sehingga masalah itu adalah tidak lain adalah gap. Seperti dicontohkan tadi di pendahuluan. Yang kedua ini adalah dari fenomena yang kita tadi teliti, yang kita angkat, maka kita ungkapkan apa riset gap kita. Riset gap-nya tadi, dari fenomena ini keluarlah riset gap. Jadi kalau kita bicara mengenai kinerja perusahaan yang tidak mencapai target, tidak mencapai sasaran, lalu kita mengatakan inilah sebagai sumber permasalahan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh sebab itu, kita menggunakan tadi literatur. Kita buka literatur yang pernah menulis tentang fenomena yang kita angkat, penelitian-penelitian sebelumnya. Bagaimana mendapatkan penelitian sebelumnya? Itu nanti kita tunjukkan sumbernya dari Google Scholar. Bagaimana pandangan peneliti
Sebelumnya misalnya tadi kinerja keuangan karena mengalami kerugian terus-menerus, dia melemah. Banyak peneliti, oh penyebabnya mungkin X1 dan X2. Ada penelitian lain mengatakan X3 dan X4. Tapi kita juga boleh mengaku pendapat kita berdasarkan pengamatan secara empiris. Bagi kita, mungkin bukan X2, X3 sampai X4, tapi ada X5 dan X6. Bahkan ini bisa menjadi suatu novelty. Novelty itu adalah suatu kebaruan. Belum pernah ada orang yang meneliti menggunakan variabel itu, maka itu bisa dianggap sebagai novelty. Nanti diungkapkan di terakhir. Jadi pandangan kita adalah mungkin saja adalah ada variabel yang lain sesuai dengan kondisi empiris. Penelitian ini mungkin penelitian yang sudah lama atau mungkin di tempat lain atau di negara lain. Berdasarkan pandangan peneliti dan pandangan kita, inilah yang nomor 4, memotivasi kita untuk meneliti, mengkaji, memberikan uraian, mempelajari riset gap tadi, dan hasil penelitian kita ini nanti kita ungkap lagi di paragraf berikutnya. Inilah yang merupakan sumbangan kita, kontribusi kita kepada siapa ya? Kalau kita meneliti perusahaan ya kepada pemegang saham atau stakeholder utama perusahaan. Dan terakhir kita ungkapkan pentingnya penelitian ini. Jadi kalau tidak dilakukan penelitian ini ya tentu ada dampaknya. Ya, dan penelitian ini sangat bermanfaat kalau ini nanti sudah selesai. Ya sama sekarang orang melakukan penelitian mencari vaksin untuk mengatasi COVID-19. Itu penting. Penelitian ini penting karena diperlukan oleh masyarakat. Kira-kira begitu. Urgensinya harus kita ungkapkan. Betapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Dan terakhir ditutup dengan originalitas penelitian kita. Jadi setelah kita ungkap di atas, maka diharapkan penelitian kita ini punya kebaruan yang bisa digunakan oleh pengambil keputusan atau oleh orang lain atau peneliti-peneliti berikutnya untuk lebih disempurnakan. Oke, kira-kira inilah pendahuluan sehingga kalau kita menggunakan 7 poin ini sebenarnya tidak ada kesulitan membuat pendahuluan. Tapi kalau kita tidak punya informasi tentu kita sulit membuat pendahuluan ini. Itu yang saya bilang tadi. Pendahuluan memang sulit, tetapi kalau kita sudah tahu kunci-kuncinya, jadi tidak perlu kita membahas yang macam-macam, tetapi cukup fokus kepada 7 butir ini. 1 atau 2 halaman, katakanlah 1 paragraf sampai selesai. Karena tidak perlu terlalu banyak pendahuluan. Oke. Setelah pendahuluan, oh ya, tadi abstrak, maaf, saya kembali belum memberikan contoh. Contoh tadi, ini abstrak, ya Bapak Ibu sekalian. Di bawah abstrak itu selalu ada kata kunci atau keyword. Keyword ini biasanya 3 kata atau 3 sumber. Misalnya teori agency problem, any management, corporate governance. Ada yang mengatakan 3, ada 4, ada yang 5. Jadi di samping dia ringkas, selalu di bawah di sini adalah kata yang paling sering kita gunakan atau sumber-sumber reference yang kita gunakan. Ya, ada keyword. Jadi selalu abstrak itu ada keyword di bawah, kata kunci. Seperti ini karena menyangkut keuangan ada ROA, ada NIM, ada CAR, LDR dan sebagainya. Oke. Setelah pendahuluan, kita masuk di nomor 4. Literatur, kerangka konseptual, dan hipotesis. Jadi di sini ada 3 poin yang kita bahas, ditempatkan dalam satu bab atau dalam satu poin. Kenapa ditempatkan? Karena ini ada keterkaitan. Literatur, kerangka, dan hipotesis. Literatur, kerangka konseptual, dan hipotesis. Literatur ya tentu bisa teori, bisa hasil penelitian orang lain sebelumnya. Konseptual framework ini adalah arahnya kita untuk menunjukkan kemana arah penelitian kita, dan hipotesis merupakan jawaban sementara setelah kita membaca literatur. Kita mulai dulu literatur. Jadi literatur ini isinya teori dan penelitian sebelumnya. Kita lihat yang mana yang teori. Jadi teori kita bisa ambil dari buku, ya. Misalnya kalau di akuntansi atau keuangan ada namanya agensi teori. Jadi kita ungkapkan teori yang mendasari penelitian kita. Ya, jadi teori ini tidak bisa juga sembarang teori, tapi memang yang relevan dengan teori kita. Dan menulisnya tidak perlu panjang, ya cukup teori inti teori itu yang kita tulis. Hindari menggunakan teori yang sudah pernah ditulis orang, lalu kita copy masuk ke penelitian kita. Karena itu nanti
pada saat dikirim ke publisher, jurnal, nanti akan ketahuan bahwa itu adalah masuk sebagai kategori plagiarisme. Jadi kita paham teori itu, lalu kita buat dengan bahasa kita sendiri atau dimodifikasi, tetapi kalimat intinya jangan dibuang. Karena kadang-kadang teori itu ada kalimat intinya, baru ada tambahan penjelasan. Penjelasannya itulah yang kita bisa modifikasi. Karena kadang-kadang memang kita tidak bisa menghindar dari plagiarisme. Karena jurnal itu memberi batasan macam-macam. Ada yang 20%, ada 30%. Boleh plagiarisme. Karena plagiarisme ini memang tidak bisa dihindari. Misalnya daftar pustaka, itu pasti sama semua plagiarisme. Karena diambil dari dari daftar pustaka kita menggunakan Mendeley. Mendeley itu pasti standar, sama dengan orang lain yang sudah menulis menggunakan pustaka itu, ada di Google. Sehingga kalau dicek melalui Turnitin atau Grammarly, dia dikategorikan sebagai plagiarisme. Tapi tidak apa-apa kalau masih presentasinya kecil. Nah, ini mengenai teori. Contoh-contoh teori. Kalau kita ada juga membuat teori dikaitkan dengan, dijelaskan teori itu, tapi dikaitkan dengan variabel yang kita teliti. Tapi ini jarang dilakukan. Ini hanya bisa dijumpai di disertasi atau tesis. Tetapi dalam artikel jurnal biasanya hanya seperti ini, singkat saja. Teori portofolio, ya seperti ini, jangan panjang-panjang, mungkin kira-kira paling panjang mungkin 30% dari satu halaman, tidak sampai 1,5 halaman. Ini atribut teori, goal teori, ya, meta teori, signalin teori. Ini banyak. Jadi kalau di ekonomi ada teori permintaan dan penawaran. Kalau di pemasaran ada kita mengenal teori perilaku konsumen. Nah, teori ini kita ambil dari buku-buku, dari buku reference, diambil dari tadi Jen, Lib, Russek. Kalau penelitian terdahulu kita ambil dari Google Scholar. Kalau saya klik di sini Jen, Lib, Russek, ya ini ada pedomannya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau mencari buku, ini pedomannya, langkah-langkahnya, sisa dicari. Mencari buku dari perpustakaan di Rusia. Ini gratis, ya. Ini sederhana, gampang menggunakannya. Begitu kita ikuti ini, langsung kita get, otomatis buku itu kita save. Nah, ini kira-kira pedomannya. Kalau kita buka tadi, Jen Lib Russek tampilannya seperti ini. Ada kotak di tengah. Disinilah kita mengisi judul buku atau penulisnya, siapa yang kita mau cari. Ini contohnya. Saya cari buku marketing management. Ya, marketing management, atau saya lengkapi dengan namanya. Maka keluar semua marketing management yang ada di dunia. Nah, nanti sisa saya cari. Ini berapa halaman. Saya cari misalnya Philip Kotler. Saya klik Philip Kotler, dia muncul bukunya Philip Kotler seperti ini. Kita klik di warna biru di tengah, marketing management. Ini di sebelah kiri, copy bukunya. Begitu saya klik marketing management, dia akan muncul seperti ini. Begitu saya klik get, otomatis langsung masuk ke komputer kita. Nah, inilah bukunya. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat perpustakaan sesuai bidang ilmu kita, buatlah, ambil semua buku-buku yang dari textbook aslinya, simpan di satu folder di dalam laptop. Jadi mudah untuk kita mencari buku, dan nanti kalau kita menjadikan reference, membuat artikel, sisa gampang kita tarik. Nah, penelitian sebelumnya, kita menggunakan Google Scholar. Jadi Bapak Ibu masuk di Google Scholar di internet, ketik Google Scholar, nanti muncul ini. Klik Google Scholar ini, muncul seperti ini. Ada kotak, ketiklah judul buku yang kita cari. Atau kita mau mencari yang sama dengan judul artikel ilmiah kita. Begitu Bapak Ibu klik di sini, boleh menambahkan tahun. Jadi kalau kita mau mencari artikel 5 tahun terakhir, kasih 2015 sampai 2019. Maka yang muncul nanti hanya jurnal selama 5 tahun terakhir. Atau kalau mau nama, ketik namanya. Maka yang keluar nanti artikel atau jurnal penelitian sebelumnya dari namanya siapa. Ini contohnya. Kira-kira seperti ini muncul nanti kalau kita ketik tadi, maka muncullah seperti ini. Kalau mau mengambil jurnal itu download, klik di sebelah kanan yang ada PDF. Kalau PDF itu berarti dia gratis, bisa diambil. Karena ada juga yang tidak ada PDF-nya, jangan. Karena biasanya kalau diklik dia berbayar. Seperti ini tidak ada PDF-nya. Nah, kalau klik nama ya seperti ini, misalnya ketik nama saya, itu keluar semua karya ilmiah saya. Kurang lebih ada 47 karya ilmiah saya yang sudah dipublikasi secara internasional, itu bisa dilihat semua. Jadi Google Scholar ini tempat untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya, baik menurut judul ataupun menurut siapa penulisnya. Ini kalau kita sudah buka, nanti muncul seperti ini.
Kalau kita ketik tadi PDF-nya, muncul, ini jurnal, judulnya, nama penulisnya, ada abstrak. Nah, inilah yang akan kita buat. Jadi judul, nama, dan abstrak. Setelah abstrak baru pendahuluan. Pada saat kita memasukkan dalam teks, menulis namanya, katakanlah Sri Hermodinsing, kita cukup di komputer itu, di reference, diklik, nanti cari namanya Hermodinsing, otomatis masuk di dalam teks kita, otomatis masuk di daftar pustaka. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya di sini. Mendeley. Ini pedomannya Mendeley, jadi download dulu di laptopnya Bapak Ibu. Ini pedomannya gampang kok. Ini gratis. Setelah itu dicoba. Nah, ini contohnya ada. Sampai contohnya saya berikan. Ini contohnya. Dan seterusnya. Nah, ini ada pedomannya ini yang tadi. Pada saat membuat daftar pustaka, pada saat kita menulis teks, ini sebelumnya, ini ada tanda panah, hanya saya klik di reference. Tiba-tiba dia keluar nama saya, karena muncul kotak ini, begitu saya klik, muncul di sini. Financial distress, sebagaimana penelitian Aminullah, Murwaningsih, dan seterusnya. Otomatis juga masuk di daftar pustaka. Jadi kalau kita buat daftar pustaka, otomatis dia masuk di daftar pustaka. Ini, seperti ini contohnya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat daftar pustaka. Oke, saya kembali lagi. Jadi ini tadi literatur. Kemudian kita masuk ke yang kedua, konseptual framework. Kerangka konseptual. Apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual? Ini definisinya kira-kira Bapak Ibu sekalian. Ya, ditujukan untuk memperjelas variabel yang kita teliti sehingga elemen pengukurannya dapat dirinci secara konkret. Jadi contohnya konseptual seperti ini. Jadi kita mau meneliti nilai perusahaan yang sudah go public di Bursa Efek, kita mengukur nilainya, nilai perusahaan itu dipengaruhi oleh kebijakan dividen Y1. Tapi kebijakan dividen dipengaruhi oleh X1 dan X2. Ini yang kita sebut sebagai kerangka konseptual. Untuk Bapak Ibu sekalian, ada jurnal, ini penting, harus pakai ini. Tapi ada juga jurnal tidak perlu. Jadi tergantung pada publishernya. Ada yang memerlukan ini, ada yang tidak. Kemudian kita melihat tinjauan pustaka, kerangka konseptual, dan hipotesis. Sekaligus tiga-tiganya. Ini contohnya. Tinjauan pustaka, dia tulis dulu teori portofolio. Ini tinjauan pustaka, ini teori. Kemudian dia jelaskan lagi return saham, return on asset. Ini bukan teori, tetapi adalah variabel yang dia gunakan. Contohnya seperti tadi. Dia jelaskan nilai perusahaan, bukan ini yang dia jelaskan. Ini, dia jelaskan variabel-variabel ini, dia jelaskan return saham, apa yang mempengaruhi return saham, ROA, ROE, dan DER. Tapi pada saat dia menulis di artikel, dia jelaskan di atas ini, apa yang dimaksud dengan return saham. Dia jelaskan, menurut penelitiannya si A, menurut penelitiannya si B. Beginilah caranya, return saham. Tetapi return saham ini dilandasi oleh teori. Teori apa yang melandasi return saham? Adalah teori portofolio. Teori portofolio dikemukakan oleh siapa? Jadi ini yang di atas teori, yang di bawah ini adalah pengertian tentang return saham menurut penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu. Begitu juga dengan ROA. Jadi dia jelaskan setiap variabel yang dia gunakan ada 4 variabel. 1 variabel dependen, Y yang dipengaruhi. Ada 3 independen, X1, X2, X3. Semua dijelaskan. Baru dia menulis hipotesis di bawahnya. Ini satu model. Jadi literatur, kerangka, dan hipotesis. Jadi dibuat secara terpisah. Tapi ada model yang lain. Model yang lain itu seperti ini. Hipotesis itu digabungkan pada saat dia menjelaskan penelitian terdahulu. Misalnya Jensen meneliti tentang kebijakan dividen. Lalu pada saat dalam satu pembahasan ini nanti ditutup dengan hipotesis. Hipotesis H1. Insider ownership berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Jadi tadi kalau kita bandingkan di atas, penelitian terdahulu dikumpulkan, baru hipotesisnya dipisahkan di bawah. Kalau ini tidak, dia jadikan satu dan dia tidak perlu menggunakan kerangka. Dia hanya menjelaskan penelitian terdahulu, lalu dia buat hipotesis. Tidak ada kerangka di sini. Ini juga kebijakan utang dan kebijakan dividen, dia jelaskan penelitian terdahulu, ditutup dengan hipotesis. Ini logikanya bahwa
hipotesis ini adalah jawaban dari permasalahan, tapi dia menulis jawaban dari permasalahan ini setelah membaca hasil penelitian orang lain. Mengenai nanti dia penelitiannya sendiri, kalau kita menulis, bisa saja berbeda. Kalau di sini mengatakan kebijakan utama berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Bisa saja nanti penelitian kita berpengaruh positif. Ya. Nah, nanti kita jelaskan. Jadi lahirnya hipotesis ini adalah berdasarkan referensi hasil penelitian terdahulu, bukan berdasarkan penelitian kita. Belum. Nah, nanti berdasarkan penelitian kita bisa saja sama, negatif, tapi bisa juga berlawanan. Bisa signifikan penelitian orang lain, penelitian kita tidak signifikan. Dan seterusnya, hipotesis 3. Nah, ini menjelaskan tadi contoh literatur, kerangka, dan hipotesis. Jadi ini literatur, teori sama definisi dari variabel, lalu kemudian hasil penelitian dari orang lain berkaitan variabel kita, lalu kerangka, lalu hipotesis. Ini terpisah. Kalau yang terakhir tadi, dia digabung. Jadi hipotesis ada dua macam. Hipotesis terpisah dengan penelitian sebelumnya, tiap variabel, setelah itu dibuat kerangka konseptual. Tapi ada yang kedua, hipotesis menyatu dengan penelitian sebelumnya. Jadi disatukan. Ya. Jadi ini kerangka, ada yang mensyaratkan dibuat kerangka, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, ada yang menyatukan kerangka, lalu hipotesis. Kemudian sebelum kerangka, menjelaskan setiap variabel tadi yang kita gunakan. Tapi yang kedua ini yang paling banyak digunakan ini. Kalau yang menggunakan kerangka, banyak kita jumpai ini penelitian-penelitian di Asia, di Malaysia, di Indonesia banyak. Tapi kalau kita melihat penelitian-penelitian dari Eropa, Amerika jarang menggunakan kerangka. Oke. Sekarang literatur, kerangka, hipotesis sudah selesai. Kita lanjutkan yang kelima. Metodologi. Metodologi ini kita coba perhatikan hampir semua artikel jurnal pasti ada ini metodologi. Apa isi metodologi? Metodologi ini isinya ada 3, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membuat artikel, kita harus mengungkapkan populasi dan sampel, lalu membuat definisi operasional. Ini juga penulisannya bervariasi. Ada yang menulis definisi operasional, ada juga yang menulis definisi dan pengukuran variabel. Tapi ini sama saja maknanya. Jadi variabel yang kita gunakan dalam penelitian didefinisikan, lalu kita jelaskan bagaimana mengukurnya. Lalu terakhir nanti model analisis. Jadi ada 3. Kita mulai lihat dulu populasi. Apa yang penting kalau dalam populasi? Jadi teknik penentuan sampel perlu diungkapkan. Bagaimana menentukan sampel? Beberapa metode menentukan sampel, ya Bapak Ibu nanti bisa baca. Kalau kita melihat secara umum penelitian, ada 10 cara menentukan sampel. Ya. Tapi yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial ekonomi adalah ini, proposite sampling. Ini ada definisinya. Saya kasih tanda kuning, proposite sampling ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian sosial ekonomi, yaitu kita mengambil sampel yang menurut kita inilah sampel yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan permasalahan yang kita teliti. Jadi kita memilih menurut pandangan kita tentu dengan ada kriterianya, ada syaratnya. Misalnya saya meneliti tentang kesulitan keuangan. Saya persyaratkan saya hanya memilih BUMN yang mengalami kerugian, maka itu kriterianya. Kalau BUMN yang menguntungkan, buat apa? Ya, jadi maksudnya itu, ini salah satu kriteria. Jadi saya memilih ada 51 BUMN dari 115 BUMN yang saya teliti. Yang menurut laporan keuangan sedikit mengalami kesulitan, ada yang tergantung subsidi, ada yang terus-menerus dikasih tambahan modal, dan ada yang mengalami kerugian. Nah, ini penentuan sampel. Tapi ada juga penentuan sampel berdasarkan perhitungan, ini sloping. Sloping ini ada rumusnya. Misalnya populasi kita ada 1000, berapa sampelnya? Ada 90. Nah, ini rumusnya. N dibagi dengan 1 plus N kali E kuadrat. Ini contohnya. Sloping. Ini banyak dipakai mahasiswa S1, S2. Di S3 pun ini dipakai menentukan rumus. Tapi bisa digabungkan dengan proposite. Jadi pada saat kita menentukan sloping, kita mau menentukan sampel 90, lalu kita pilih. Di antara 1000 itu, kita memilih 91 yang menurut kita
adalah ini yang purposive, yang kira-kira bisa mewakili populasi. Jadi bisa digabungkan. Kecuali kalau sloping mengatakan 90, purposive-nya lebih kecil, itu tidak bisa. Jadi, kemarin di dalam pelatihan ada yang menanyakan, bisa nggak dua-duanya? Bisa kalau jumlahnya sloping lebih banyak. Tapi kalau di sini dikatakan 91, lalu kita hanya memilih purposive 20 saja, berarti ya bukan sloping namanya. Bisa saja 91 dari 1000, lalu kita memilih 91 itu secara purposive dari 1000. Atau kalau tidak mau repot, satu saja, sloping saja. Oke, definisi operasional. Kita lanjutkan definisi operasional. Jadi variabel yang kita gunakan harus kita definisikan. Jadi definisi operasional adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kekeliruan, tidak terjadi bias. Jadi pengukuran adalah pemberian angka atau kode. Bagaimana mengukur? Ya, kita ada beberapa metode pengukuran. Ya, ada skala pengukuran yang kita kenal, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini ada definisinya, Bapak Ibu sekalian bisa baca. Jadi kita melihat ada kualitatif, data kualitatif, kalau nominal dan ordinal, interval dan rasio itu kuantitatif. Kalau skala Likert, ya ini kita lihat skala Likert yang membagi, jadi ini adalah data kualitatif yang dijadikan data kuantitatif dengan memberikan bobot. Misalnya kalau ada kuesioner jawabannya 5, semua diberi bobot 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia menjawab sangat tidak setuju, maka dia diberi 0. Kalau sangat setuju, diberi 5. Jadi tadinya kualitatif menjadi kuantitatif. Ada yang menyebut bahwa ini kita buatkan tabel. Tabel dari daftar pertanyaan ini disebarkan ke kuesioner. Ini kalau kita menggunakan data primer. Ini hanya penjelasan saja. Apa itu skala Likert? Adalah ditemukan oleh Rensis Likert. Merupakan suatu transformasi data kualitatif menjadi data kuantitatif. Ini hanya cerita. Bagaimana dengan data kuantitatif? Definisi pengukuran variabel kalau kita di keuangan, accounting, atau pemasaran ekonomi, seperti ini. Kita rumuskan apa itu ROA. ROA adalah laba dibagi dengan total aset. Harus ditulis. Menurut siapa? Nah, ini masih ada kurang ini, harus ada menurut siapa. Meskipun kita sudah tahu apa dari buku atau dari apa referensinya, ditulis di sini. Jadi pengukuran variabel ini bukan kita yang buat, tetapi ada referensi apakah textbook atau penelitian terdahulu, ditulis di sini. Lalu terakhir model analisis. Model analisis adalah inilah yang kita pakai nanti untuk menguji hipotesis model analisis kita. Setelah data terkumpul, diolah datanya, dan nanti sebelum masuk di dalam proses pengolahan, kita harus tunjukkan model yang kita gunakan. Ada beberapa model. Ada model analisis, ada analisis deskriptif. Jadi hanya menggunakan data-data ya, data struktur data saja, ada data statistik, ada rata-rata, ada standar deviasi dan sebagainya, grafik-grafik, ini deskriptif. Ada analisis regresi, ini yang paling banyak digunakan di dalam penelitian sosial ekonomi, analisis regresi. Jadi kalau Bapak Ibu buka artikel di jurnal ekonomi, ya, keuangan, akuntansi, ini regresi. Di pertanian juga banyak menggunakan regresi. Analisis faktor. Ya. Jadi regresi ini analisis statistik. Kemudian metode kualitatif, analisis konten, analisis naratif. Ini contoh model statistik. Jadi kita membuat model regresi. Kira-kira contohnya seperti ini. Model 1. Ya, ini yang di sebelah kiri adalah variabel yang dipengaruhi. Yang di sebelah kanan adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi ada 11 variabel yang mempengaruhi cash flow operasi. Kemudian model yang kedua, ini financial distress. Ada 14 variabel yang mempengaruhi financial distress. Ya. Bagaimana membuat model 10 menit, Prof. Ya. Oke. Bagaimana membuat model regresi ini? Ada kaitannya dengan tadi kerangka analisis tadi, kerangka konseptual. Kerangka konseptual, saya ingin tunjukkan bagaimana membuat tadi. Ini kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang lengkap ini kalau secara statistik. Kenapa saya bilang lengkap? Karena semua variabel digunakan. Semua kelompok variabel. Yang di sebelah kiri ada independen variabel, variabel yang berpengaruh.
ada kontrol variabel. Ya. Ini variabel yang dipakai untuk mengontrol peranan supaya menghindari terjadinya bias dalam pengukuran. Kemudian yang di tengah-tengah ini disebut sebagai variabel antara atau intervening. Dan yang di ujung ini adalah variabel yang dipengaruhi, dependent variable. Dan yang di antara intervening dan dependent ini kita kenal dengan moderating variable. Fungsinya adalah memperkuat atau memperlemah hubungan antara intervening dengan dependent variable. Nah, pada saat kita membuat model matematik tadi, yang di sebelah kiri ini sebagai variabel yang berpengaruh kepada intervening. Kemudian lanjut lagi, ada juga pengaruh independen ini langsung berpengaruh terhadap financial distress. Oleh sebab itu tadi ada model 1. Model 1 adalah independen berpengaruh terhadap intervening, intervening berpengaruh terhadap financial distress. Kemudian yang kedua ada independen langsung dia berpengaruh kepada financial distress. Nah, ini yang digambarkan tadi dalam bentuk matematik seperti ini. Ya, seperti ini. Model 1, model 2, dan model 3. Analisis statistik, nah, biasanya kalau kita sudah masuk di membuat artikel, menggunakan analisis statistik, kita menggunakan, diawali dengan membuat statistik deskriptif, kemudian analisis korelasi, kemudian uji asumsi klasik, kemudian uji analisis determinan, uji koefisien regresi secara bersama-sama atau untuk seluruh variabel independen terhadap dependen. Kemudian uji koefisien secara parsial, uji T. Ini yang kita pakai kalau kita menggunakan peralatan statistik, analisis deskriptif dan regresi. Oke, apa itu asumsi klasik tadi? Ada uji asumsi klasik ini ada 5. Ya, di Gujarati ini bisa kita lihat. Ada uji multicollinearity, autokorelasi, heteroskedasticity, normality, dan linear. Kalau kita menggunakan regresi linear. Tetapi kalau kita menggunakan regresi non-linear, yang perlu hanya nomor 4, uji normality. Yang lain-lain tidak perlu, tidak diharuskan. Tapi ini kita tidak perlu repot, tidak perlu pusing dengan ini karena bukan kita yang menghitung. Cukup masukkan data, ada pilihan di SPSS, langsung keluar hasil. Jadi yang penting bagi Bapak Ibu sekalian mengetahui makna dari hasil perhitungan ini. Jadi kunci di dalam statistik ini adalah mengumpulkan data, kita masukkan di dalam software SPSS, bisa diolah oleh kita sendiri atau orang lain. Yang paling penting adalah bagaimana menafsirkan, menjelaskan hasil dari ini semua. Nah, di sinilah yang saya maksud tadi, tingkat kesulitan. Banyak mahasiswa S2, S3, di sini kesulitannya. Sudah ada data, sudah ada hasil pengolahan karena dibantu orang lain atau dia yang menghitung sendiri karena gampang menghitungnya. Kita sudah punya softwarenya. Tapi bagaimana menafsirkan hasil perhitungan ini? Ini yang saya bilang tadi, perlu kita ada session khusus nanti. Mudah-mudahan dari proaktif akademisi nanti ada waktu khusus untuk membahas ini karena disinilah tingkat kesulitan. Kalau kita sudah clear di sini, itu boleh dikata kita kira-kira 70% artikel kita sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, ini yang penting. Mungkin kesempatan yang lain, karena kalau kita mau mendalami maknanya ini, perlu ada sesi khusus. Tapi saya hanya menjelaskan secara umum dulu. Kita coba lihat hasil. Oke. Result and discuss. Inilah hasil yang kita tunggu-tunggu. Jadi yang tadi modelnya, ini resultnya. Hasilnya, hasil dan pembahasan ada 2 kata. Ada jurnal, disatukan hasil dan pembahasan. Tapi ada juga jurnal, dia minta dipisahkan. Ada hasil, yang mana pembahasan. Ini saya contohkan. Yang memisahkan yang mana? Yang memisahkan, hasil ini dulu dijelaskan semua. Uji validity, reliability, statistik, dan sampai di sini. Dijelaskan satu-satu ini. Ini hasil. Hasil statistik yang diambil dari SPSS. Nanti kemudian pembahasan diuraikan maknanya kaitannya dengan permasalahan yang kita tulis. Ini yang saya tulis di atas, validity dan reliability hanya berlaku untuk data yang sifatnya tadi data kuesioner. Tapi kalau kita menggunakan data sekunder, validity, reliability ini tidak perlu. Ya. Jadi uji validity, kenapa validity, reliability? Karena kuesioner atau instrumen yang kita gunakan untuk mengambil data itu perlu diuji. Apakah valid atau reliable?
Ada alat ujinya, tapi itu juga dari SPSS cukup. Semua keluar sekaligus pada saat kita masukkan data di SPSS, sehingga tugas kita adalah menafsirkan apa makna. Ya, menjelaskan dulu angka-angkanya, baru kita nafsirkan apa maknanya kaitannya dengan persoalan yang kita teliti. Oke, ini penjelasannya kalau kita membuat. Nah, ini contoh saja langsung. Ini ada satu artikel yang memisahkan antara hasil dan pembahasan. Ini hasil, ada 1, 2, hasil analisis. Yang dijelaskan uji normality, uji asumsi klasik, uji multicollinearity, analisis regresinya, kemudian pengujian model, kemudian yang kelima pengujian hipotesis. Semua diuraikan satu persatu hipotesis kita, tergantung berapa banyak hipotesis. Lalu terakhir baru dibahas. Berarti ini memisahkan antara hasil dan pembahasan. Tapi ada juga artikel tidak dipisahkan, disatukan saja. Jadi begitu menjelaskan setiap variabel sekaligus dibahas apa penyebabnya, kenapa negatif, kenapa positif, kenapa tidak signifikan, kenapa bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini tentu kita harus paham, kita harus meneliti, paham tentang apa yang kita teliti. Karena setiap tentu unit analisis yang kita lakukan penelitian tentu berbeda maknanya, tergantung persoalan yang kita teliti. Ini menjelaskan satu persatu variabel. Ini hanya contoh dan seterusnya untuk pembahasan variabel yang lain. Ada format di dalam penyajian hasil SPSS, ada format seperti ini. Ini penelitian dari Nigeria, dia buat formatnya tabel 1, khusus statistik deskriptif. Format yang kedua dalam bentuk tabel correlation, tabel 3 model summary-nya. Ini persis sama di SPSS. Ini dari jurnal Nigeria. Tapi ada juga seperti ini dari Scopus. Dia tidak cantumkan lagi ada seperti yang di atas, tapi dia buat tabel sendiri, tapi ini diambil dari hasil SPSS. Hanya saja kalau kita membuat seperti ini, biasanya publisher dia meminta kita kirim ke publishernya perhitungan kita. Meskipun kita tidak cantumkan dalam artikel uji asumsi klasik, tetapi dia minta. Mungkin sebagai pendukung untuk nanti kalau ada yang mempersoalkan. Misalnya ini contoh format statistik deskriptif. Ini sama dengan di Scopus, tapi dibuat sendiri formatnya. Ini korelasi yang tadi. Apa yang dimaksud korelasi adalah hubungan antara dua variabel secara berpasangan. Jadi ini bentuknya simetris. Misalnya ACC berhubungan dengan LN share. Berapa hubungannya? Korelasi ini maksimal 1, mulai dari 0 sampai dengan 1. Di sini ada negatif, positif, ini angka mutlak. Ya, angka mutlak, jadi maknanya sama. Nah, ini salah satu format lain lagi, yang sama dengan tadi, tapi ini banyak model. Model 1, model 2, model 3, sampai 6. Jadi ada model, biasanya seperti ini kita lihat dependennya berbeda. Di sini menggunakan dependennya ACC, di sini LAACC, di sini DACC, dan seterusnya. Cara mengukurnya berbeda, tapi variabel independennya sama. Jadi dia tidak mencantumkan lagi hasil dari SPSS, tapi dibuat format sendiri. Ini yang banyak dipakai di dalam jurnal internasional. Ini dari Scopus. Nah, ini hasil hipotesis. Ini juga lagi, contoh. Prof. Ya, oke. Sedikit lagi. Ini ada 3 model pengukuran. Ada menggunakan LM, ada menggunakan linear, ada kuadratik. Dicantumkan semua. Yang dipentingkan adalah nilai koefisien dan signifikansinya. Kalau dia bintangnya 2, berarti dia signifikan pada level kesalahan 5%. Kalau bintangnya 3 adalah di bawah 1%. Kalau 1, di atas 5%. Kalau tidak punya bintang berarti signifikansinya di atas 10%. Nah, ini hasil dari SPSS seperti ini, lalu diolah datanya. Bukan ini yang kita masukkan dalam artikel, yang dimasukkan ini. Kita harus mengolah sendiri. Oke. Ini hasil SPSS, hanya contoh saja, uji normality. Ini korelasi, ini dari SPSS, kita olah lagi datanya. Conclusion. Nah, terakhir, kesimpulan, ada 3 biasanya yang kita masukkan, kesimpulan, dan tidak perlu panjang-panjang. Kesimpulan tidak boleh keluar dari permasalahan dan hipotesis. Jadi kalau tadi permasalahannya ada 4, variabel ada 4 yang mempengaruhi Y, 4 itu saja yang kita simpulkan sebagai permasalahan, menjawab hipotesis. Harus konsisten, tidak boleh membuat kesimpulan lain di luar yang permasalahan. Kemudian implikasi. Implikasi itu dampak setelah penelitian ini, ya tentu kita bisa melihat secara teori ataupun secara praktis kebijakan. Kemudian apa rekomendasi kita kepada penelitian ke depan?
Jadi kalau ada yang melakukan penelitian seperti penelitian kita ini, rekomendasi kita ya bisa karena penelitian kita ini belum sempurna, ya masih ada kekurangan, kita merekomendasikan misalnya supaya penelitian akan datang menambah sampelnya, memperluas sektornya, bukan hanya sektor manufaktur, tapi dia masuk perbankan, kalau kita di Bursa Efek, atau seluruh sektor diteliti. Atau juga menambah variabel kunci yang lebih relevan, yang belum sempat kita masukkan. Atau kita juga sarankan untuk menggunakan data primer, karena selama penelitian kita hanya menggunakan data sekunder saja. Atau menggunakan model lain. Artinya model kita ini menggunakan bidang yang lain. Misalnya BUMN seperti saya tadi, yang rugi, bisa dipakai juga untuk yang menguntungkan. Jadi penelitian saya ada novelty, penemuan tentang cara mengukur financial distress, kesulitan keuangan. Selama ini yang digunakan adalah diawali dulu dengan Altman, dikembangkan oleh beberapa peneliti sampai tahun 78. Setelah itu terhenti. Dan penelitian berikutnya, financial distress, hanya mengacu pada skor penelitian sebelumnya. Padahal di situ saya melihat banyak kelemahannya. Nah, itu yang saya sempurnakan sebagai novelty untuk dipakai mengukur BUMN mengalami tingkat kesulitan keuangan. Dan bisa digunakan bukan hanya yang mengalami kesulitan keuangan, tetapi yang sehat pun bisa diukur. Dan saya sudah buktikan, dan sudah diujikan di ujian proposal saya waktu ujian S3, tanggal 18 hari Senin, saya ujian hasil karena penelitiannya sudah selesai, dan jurnalnya pun saya sudah siapkan untuk dipublikasi. Reference tadi, ini terakhir saya contohkan lampiran 1, Bapak Ibu sekalian, ada 8 halaman. Jadi ini jurnal internasional yang jurnal hanya 8 halaman. Coba kita lihat abstraknya, hanya 85 kata. Ini contoh, saya tidak tulis namanya, menjaga kode etik. Kemudian latar belakang, Bapak Ibu perhatikan, tapi ada saya kritik beberapa yang tidak masuk. Ada yang dia tidak perhatikan, karena tadi ada 7 hal, saya kasih tanda kuning, Bapak Ibu bisa perhatikan. Dia tidak ungkapkan. Jadi hanya 2 halaman. Pendahuluan, lalu dia masuk kepada kajian pustaka, laporan keuangan. Ini teorinya, agensi teori. Dan seterusnya, setiap variabel. Lalu penelitian terdahulu dibuat dalam bentuk tabel. Ini satu model juga. Nah, ini kerangka konseptualnya, hipotesisnya terpisah. Hasilnya ini, hasil statistiknya ini yang dia jelaskan, selesai. Dia jelaskan satu persatu variabel yang berpengaruh, dia simpulkan. Kembali dulu ke teori, ada yang saya lupa tadi, menjelaskan Bapak Ibu, apa itu teori. Teori, oke. Teori, metodologi, literatur, dan teori. Nah, di sini dia. Teori, ini hanya menjelaskan. Jadi kita mengenal ada 3 macam teori, ada grand theory, middle range theory, dan applied theory. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau mau memilih teori, boleh memilih grand atau middle range atau applied theory. Jadi grand theory ini melahirkan middle range melahirkan applied. Contoh manajemen, grand theory. Dia melahirkan teori entrepreneurship. Dan dia melahirkan lagi teori-teori di bawah ini. Jadi grand theory ini yang tertinggi. Boleh yang mana kita mau pakai teorinya, cari yang penting relevan. Boleh menggunakan applied theory, atau middle range theory, atau grand theory. Nah, ini ada definisi apa itu grand theory, apa itu middle range, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu baca. Oke, Bu Nur, mohon maaf waktunya lewat sedikit. Saya kira ini banyak yang saya mau ungkapkan, mau jelaskan kepada Ibu sekalian, tapi waktu yang membatasi kita. Mestinya ini 1 semester, tapi kita hanya bertemu 1 jam. Mudah-mudahan untuk memperkuat tadi yang saya bilang, yang nomor 4 ini, ya, literatur, ya, hasil, yang nomor 6 dan nomor 5 ini nanti kita akan ada sesi khusus, karena di sinilah tingkat kesulitan yang tertinggi dalam membuat artikel. Tapi kalau kita clear di nomor 6, insya Allah kita bisa membuat jurnal hanya paling lama 8 jam. Saya kalau membuat artikel atau jurnal seminar internasional, paling lama 8 jam. Ya, duduk pagi, sore jam 4 sudah dikirim. Ya, tapi bukan apa, hanya karena kebiasaan, semua kita sudah punya peralatannya, datanya sudah punya, jadi lebih mudah. Bahkan saya dengan Bu Nur 2 bulan lalu membuat sekaligus 28 jurnal. Jadi sampai sekarang baru 5 yang dipublikasi. Masih ada 23 lagi. Itu hanya membuat dalam waktu sebulan. Karena kunci-kuncinya sudah kita
Nah, begitu juga nanti Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kalau kita sudah menguasai terutama 6 ini gampang. Yang lain-lain ini relatif mudah. Yang penting di sini 6-nya. Oke, sekira itu dulu. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen untuk pertanyaan, Prof. Silakan. Langsung diambil aja, diambil alih aja. Saya stop share. Iya, stop dulu ya. Oke. Silakan, Bu Nur. Oh ya, terima kasih Prof. Amin, rekan-rekan semuanya. Tentu ini tidak bisa sampai mendetail, mendalam karena kita hanya dibatasi waktu. Oleh karena itu mohon maaf kalau ada artinya beberapa hal yang masih perlu diperdalam. Nanti insya Allah kita akan bisa ketemu di pelatihan-pelatihan yang akan datang. Ini ada beberapa pertanyaan karena sangat banyak sekali, mungkin Prof. Amin bisa jawab secara singkat-singkat. Yang pertama dari Bu Aning, ini mitra saya dosen merenung Prof. dari UPN. Ya. Terima kasih Bu Aning, saya terima sebagai dosen merenung untuk hibah tahun 2019. Pertanyaannya, Prof. Amin tolong memberi kiat-kiat untuk menjalin kerjasama dengan penulis di luar negeri. Ya, oke. Di luar institusi kita, ya. Di luar institusi. Terima kasih Ibu Aning. Jadi otomatis kalau kita sudah mengirim satu artikel ke suatu jurnal itu dengan sendirinya terbentuk komunikasi. Dan kalau kita mengirim kedua kalinya dia udah hafal nama kita. Ada yang penting dalam memperkuat menjaga hubungan, jangan kita melanggar etika. Apa itu melanggar etika? Misalnya kita membuat suatu artikel karena kita ingin supaya cepat dipublikasi, kita buka karena itu ribuan jurnal, kita kirim di beberapa tempat, itu melanggar etika. Kita kirim ke publisher 1, kita kirim juga di 2, kirim juga ke 3, harapannya yang mana yang lebih cepat, itu melanggar etika. Kalau mereka tahu kita melakukan itu, maka biasanya langsung kita di blacklist. Begitu kita mengirim artikel, langsung di reject. Jadi mesin yang menjawab. Karena dia tahu kalau kita mengirim, misalnya ke satu publisher, ya, tapi kalau kita loyal, ya seperti Bu Nur, dia enggak mau dia. Ya, kalau enggak ada jawaban, ya tinggal tunggu saja. Tapi banyak orang yang karena mengejar waktu, mau ujian, atau mau urus naik pangkat, segera dipublikasi, dia kirim artikelnya itu ke beberapa tempat. Nah, itu tidak, jadi kita melanggar etika, meskipun itu tidak ada aturan, tapi kurang bagus. Kecuali nanti, kalau dia memberitahu kita, silahkan Anda publikasi di tempat lain, karena jurnal kami tidak relevan atau kurang pas dengan yang Anda tulis. Nah, seperti itu. Yang kedua, bagaimana menjalin hubungan? Kalau kita disuruh bayar, jangan sampai karena kita menganggap mahal, pada saat sudah siap bayar, kita tidak bayar. Nah, itu juga akhirnya kita di sana mungkin dimasukkan dalam satu list, blacklist. Tapi selama kita ikuti itu, makin sering kita mengirim artikel di tempat itu, dan kita loyal, makin bagus hubungan kita. Bahkan dia sering menyapa kita dengan email. Kira-kira itulah. Jadi kita menjaga kerjasama, ikuti yang mereka lakukan, dan kita juga mengangkat jurnal itu, kita ambil referensi kita dari artikel-artikel yang dipublikasi di jurnal itu. Itu dia senang. Karena mengangkat, mengangkat rating dari jurnal itu sendiri. Saya kira itu jawaban untuk. Kalau menjalin kerjasama dengan penulis di luar institusi, berkolaborasi. Oke, kalau itu mau menjalin, kita bisa memulai dulu dari negara tetangga. Saya pengalaman, kalau kita bertemu di seminar-seminar internasional, disitulah tempatnya kita. Biasanya pengalaman saya kalau ada seminar internasional dengan banyak teman-teman dari luar negeri, kita bawa artikel, kita minta untuk dia mempublikasi, masukkan namanya. Suatu ketika, kita ajak dia untuk menulis bersama-sama, kita berbagi alamat email, lalu karena biasanya begini, orang-orang yang di luar itu, mereka sudah punya link juga ke beberapa publisher, sehingga mudah dia kalau mengirim artikel. Ya, pengalaman saya dengan orang-orang Malaysia, saya kirim berulang-ulang, lama baru dipublikasi. Tapi begitu saya menulis bersama orang Malaysia, baru orang Malaysianya yang mengirim melalui institusinya dia, itu cepat. Ya, karena ada publisher, kalau kita gandeng namanya, yang orang yang sudah dikenal di publisher itu
itu lebih mudah. Misalnya Bu Nur sudah beberapa kali menulis misalnya di Kogan atau nama saya beberapa kali. Suatu ketika Ibu ini menulis, masukkan nama saya, itu mereka sudah mempercayai kita. Apalagi kalau kita membuat artikel sudah di proofreading. Proofreading itu ada yang pakai sertifikat di Amerika atau di Inggris. Kalau kita kirim seminggu, dikembalikan, dikasih sertifikat, sehingga pada saat kita mengirim artikel kita ke suatu publisher, itu cepat, karena sudah ada sertifikatnya. Bahasanya sudah diperbaiki, grammarnya sudah tidak dipertanyakan lagi, jadi mereka kontennya aja yang dia periksa. Oke, Bu Nur, gimana? Ya, yang kedua, bagaimana mencari novelty dalam penelitian? Mencari novelty pada umumnya kalau kita sosial ekonomi ada dua. Jadi cari variabel baru dan cari pengukuran baru. Apa yang dimaksud variabel baru? Misalnya variabel baru dalam arti misalnya Y dipengaruhi oleh X1, X2. Tapi kita menemukan X3. Tentu variabel baru ini tentu disesuaikan dengan kondisi empiris. Kondisi empiris itu adalah merupakan novelty dari variabel. Atau pengukuran. Selama ini pengukuran secara formula kita sudah tahu tadi ada perbandingan-perbandingan antara satu angka dengan angka lain. Kita juga menggunakan pengukuran baru. Baik memilih variabel atau pengukuran baru, harus ada dasar teorinya. Dan biasanya pengukuran baru ini, banyak orang menggunakan pinjaman dari ilmu lain. Misalnya di akuntansi. Akuntansi, pengukuran indikator-indikator di akuntansi pinjam dari ekonomi. Ya, seperti yang saya pakai. Financial distress, banyak penelitian di akuntansi, tapi saya pinjam pendekatan marginal dari yang biasa dipakai di ilmu ekonomi. Akuntansi juga misalnya menggunakan pengukuran dari lingkungan, atau misalnya audit menggunakan teori behavior, menggunakan pendekatan sosial, psikologi. Itu seperti itu. Jadi pengukuran itu atau variabel itu bisa diambil dari ilmu lain yang digunakan di dalam suatu bidang ilmu yang kita teliti. Jadi itu cara mendapatkan novelty. Tapi ada juga novelty dari hasil penelitian. Jadi penelitian kita biasa saja, X1, orang lain juga X1. Tapi penelitian yang dari dulu, itu semua negatif. Tapi penelitian kita positif. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan karena datanya, karena kadang-kadang salah data, sehingga seharusnya negatif dan positif. Tapi kalau ini memang betul. Sudah diuji semua data kita, bebas dari asumsi klasik tadi, dan memang hasilnya positif. Itu juga bisa menjadi suatu novelty. Dan itu sering terjadi di disertasi. Penelitian-penelitian, tapi kita menjelaskan kenapa dia pengaruhnya positif. Yang dulu-dulu orang percaya negatif. Itu satu. Yang kedua, signifikan atau tidak signifikan. Kadang-kadang dulu orang tidak meneliti tidak signifikan, tapi kita meneliti dia signifikan. Ya, ini dicontohkan dalam buku-buku penelitian. Misalnya, dulu di kedokteran penelitian tentang penyakit TBC dipengaruhi oleh orang minum kopi dan merokok. Jadi yang dianggap minum kopi dan merokok itulah pengaruh kenapa orang TBC. Tapi ada penelitian belakangan dipisahkan antara orang merokok dan orang yang tidak merokok. Jadi orang yang merokok diteliti, orang yang minum kopi juga diteliti. Ternyata yang kena TBC itu hanya yang merokok. Yang minum kopi tidak signifikan. Jadi apa makna tidak signifikan di sini? Ini menjadi satu novelty temuan bahwa ternyata minum kopi bukan penyebab orang TBC, tapi hanya merokok. Ini hanya contoh. Jadi signifikan dan tidak signifikan kadang-kadang itu juga bisa menjadi suatu novelty. Apalagi Bu Nur? Oke, bagaimana menentukan judul yang tidak ada kalimat kata pengaruh? Sebenarnya di rumah. Ya, membuat judul tapi tidak ada kata pengaruhnya, bagaimana? Iya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris biasanya banyak suku kata. Kadang-kadang pengaruh itu dilambangkan dengan on. Jadi X1, X2, on Y. Artinya dia X1, X2 berpengaruh terhadap Y. Jadi biasanya memang judul itu selalu kalau kita memilih topik, ya selalu kita, karena ini topik ini kan nanti ada gap di dalamnya, ada masalah di dalamnya. Nah, yang kita teliti kan kenapa masalah ini terjadi. Berarti memang selalu kita arahnya kepada ada yang masalah, ada yang mempengaruhi timbulnya masalah. Ya, misalnya COVID-19. Kenapa kok ada terjadi COVID-19? Apa pengaruhnya? Kenapa makin banyak orang sakit? Apa pengaruhnya? Apa yang mempengaruhi? Jadi ada pengaruh mempengaruhi. Nah, hanya saja kalimat tadi tidak ada kalimat pengaruh. Sebenarnya diubah. Di dalam tadi judul kita sudah bahas. Judul itu adalah creativity. Creativity banyak
teknik-teknik cara membuat judul yang mungkin maknanya sama, tidak ada kata-kata pengaruh tapi maknanya sama. Ya mungkin kalau kita merenung sejenak bisa dapatkan itu. Jadi tidak menggunakan kata kalimat pengaruh. Kadang-kadang memang hanya menyebut misalnya X1, X2 terhadap Y, itu pun sudah mengandung makna pengaruh X1 terhadap Y. Kalau di dalam bahasa Inggris biasanya ada menggunakan effect of atau affecting atau apa, banyak kata-kata istilah pengaruh ini, tapi kadang-kadang tidak menyebut pengaruh tapi hanya mengatakan on, ya, X on Y. Oke, berikutnya lagi Bu Nur. Berikan contoh novelty untuk penelitian pasca pandemi. Oke. Jadi misalnya pasca pandemi ini banyak. Kalau kita berbicara yang paling gampang dapat novelty itu teman-teman yang dari laboratorium. Saya banyak teman dari laboratorium karena kombinasi-kombinasi itu adalah misalnya kombinasi ABC menemukan AC. Lalu buat kombinasi baru itu novelty lagi. Ya, misalnya pandemi ini novelty-nya kalau misalnya ada yang menemukan vaksin baru, ya kan masing-masing negara sekarang ini mencari kombinasi-kombinasi. Nah, itu adalah merupakan novelty. Ada juga dari Jawa Timur, kalau tidak salah dari universitas, dari UNAIR atau apa, yang menemukan obat tradisional itu bisa. Bahkan di Cina dulu pernah ada juga bagaimana mengatasi, dia menggunakan garam ya, sedikit ditaruh di tenggorokan itu. Tapi itu perlu pembuktian ilmiah, baru disebut diakui sebagai novelty. Jadi kalau tadi ada penelitian laboratorium dibuktikan, ya mungkin ada pakai kelinci percobaan atau ada binatang dikasih vaksin dikasih virus baru dikasih obat, nah itu adalah novelty. Itu novelty mengatasi pandemi ini. Tapi pasca pandemi novelty banyak, karena banyak nanti penelitian-penelitian misalnya dalam kehidupan sosial ekonomi banyak nanti akan banyak variabel-variabel yang muncul yang belum pernah kita teliti sebelumnya, baik di bidang pendidikan ataupun di dalam keputusan-keputusan di perusahaan. Misalnya begini, di perusahaan mungkin ke depan tidak lagi orang memerlukan ruang kantor menyewa gedung yang tinggi, atau mungkin perusahaan lebih banyak konsentrasi kepada produksi, bukan lagi distributor, karena dengan adanya sistem online itu adalah perusahaan yang memilih mengandalkan lokasi tidak lagi. Sehingga mungkin muncul nanti variabel-variabel di bidang marketing, mungkin nanti banyak variabel-variabel baru yang kita bisa kaji. Banyak contoh-contoh, tergantung bidang ilmunya. Kalau di accounting, berbeda tentu di ekonomi, di keuangan, ataupun di pemasaran. Oke, Ibu, berikutnya apa lagi? Berikutnya tips menulis riset dengan metode kualitatif terkait sistem informasi UMKM. Ini kualitatif kita tadi belum sempat banyak bicara karena kualitatif itu agak berbeda sedikit, tapi ada slide-nya di sini, Bapak baca nanti slide-nya itu, karena kalau kualitatif kita bahas itu agak berbeda stylenya dengan metode kuantitatif, karena misalnya sumber datanya berbeda. Misalnya kita mencari data, kalau kualitatif itu ya kita perlu informal, mungkin 3, 4, 5 cukup informal, itulah yang kita gali terus-menerus, akhirnya kita membuat suatu hasil penelitian. Jadi formatnya berbeda kalau kualitatif. Yang tadi banyak kita bahas adalah kuantitatif. Tapi di sini saya ada melampirkan apa perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif yang harus kita perhatikan. Nanti silakan Bapak lihat di slide, karena untuk membedakannya itu agak banyak perbedaannya ya. Terutama dari dalam katakanlah menentukan mulai dari awal ya, menentukan, membuat pendahuluan, lalu membuat metode analisis dan seterusnya. Begitu juga dalam penyajiannya. Begitu juga dalam pengumpulan data. Pengumpulan data berbeda kualitatif dan kuantitatif. Bu Nur, yang mana nanti ya saya sarankan didahulukan nanti yang mana, apakah pembahasan atau penulisan kualitatif. Terserah Bu Nur nanti yang mana yang kita. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya untuk Pak Kurniawan, saya kira hampir sama jawabannya tadi dengan Bu Aning, berkolaborasi dengan penulis luar negeri seperti apa. Kemudian ada Bu Erni, itu selain mengikuti format dan ketentuan jurnal, apa yang lebih penting agar tulisan kita diterima?
Jadi untuk memudahkan kita diterima, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau saya mau mengirim misalnya ke Gogen, salah satu publisher Gogen atau bisnis internasional, saya harus cari dulu contoh jurnal, karena mudah untuk melihatnya. Jadi buka, masuk ke jurnal itu, baru ambil yang sudah terbit, karena itu biasanya gratis. Setelah kita buka, ikuti formatnya dia. Mulai dari jumlah kata yang dia pakai, format susunannya, strukturnya, kalimat-kalimatnya, nama subbabnya, misalnya introduction, ikuti itu. Karena kalau tidak, pasti dikembalikan karena cenderung setiap jurnal itu, dia mempublikasi dengan format yang sudah standar. Format yang sudah standar. Tidak boleh keluar dari standar itu. Kemudian jumlah halaman. Halaman pun ada standar maksimum. Bahkan ada jurnal yang sudah memberitahu kita, kalau kita buka, di situ ada di home atau di mana biasanya standar dia memberitahu kita maksimal berapa halaman. Ikuti pedomannya dia. Jadi kalau kita sudah membuat suatu draft, kita cari jurnal mana kita mau publikasi mana, baru kita sesuaikan. Itu kalau kita sendiri yang submit. Karena di dalam jurnal ini ada dua hal yang berbeda antara membuat artikel dan mensubmit, mengirim ke jurnal. Bisa saja kita tangani dua-duanya, tapi kalau kita tidak familiar agak sulit. Makanya banyak orang dia membuat artikel, suruh orang lain untuk mensubmit. Nah, tapi kalau saya dengan Ibu Nur, kita buat sendiri, submit sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih mudah, nanti lembaganya Bu Nur ini, praktisi akademisi, silahkan dikirim ke Bu Nur. Jadi bahasa Indonesia nanti kita translate, disesuaikan dengan gaya Silengkung, publisher mana kita mau kirim, akan dipilih mau Q4, Q3, atau Q2, kita pilih jurnalnya, baru formatnya disesuaikan. Gampang mengeditnya. Ya, kira-kira gitu. Supaya bisa cepat, kita ikuti format jurnal yang sasaran kita. Ya. Oke, Bu Nur? Oke, kemudian dari Bu Mami Unitomo, Prof. Bagaimana tips untuk menembus jurnal Q1? Nah, ini Bu Mami ini senior kita ya. Dia ahli di bidang penelitian, banyak penelitian berikutnya. Q1 memang berat, karena Q1 itu kalau kita melihat standarnya ada jurnal hanya sekali setahun publikasi itu. Tidak seperti yang lain ada setiap 3 bulan, 4 bulan. Kalau Q1 biasanya ada sekali setahun, dan biasanya kalau Q1 ini biasanya yang dipersyaratkan itu harus ada novelty. Harus ada novelty. Dan biasanya dibuat oleh tim. Jadi menembusnya ke Q1 ini agak berat. Jadi kalau kita mengejar target waktu, ya mungkin ya kita pilih sesuai standar. Kalau kita di dosen biasanya minimal Q4. Tapi Q1 ini memang berat untuk menembusnya. Meskipun ada juga teman kita yang baru-baru ini dari Unitomo tembus Q1, ketua pembina yayasan, itu dia membuat suatu kajian mengenai prawisata, dan itu membooking oleh jurnalnya melihat tulisan beliau ini adalah dianggap suatu yang unik, punya novelty, sehingga lolos. Tapi itu agak sulit, tingkat kesulitannya tinggi kalau Q1. Tapi saya sendiri belum punya pengalaman untuk Q1, baru sampai ke Q2, Q3. Ya, sorry Bu Mami, nanti kita diskusi kalau ketemu nanti. Oke, lanjut Bu. Dari Bu Melinda, itu saya kira tadi juga sudah terjawab bahwa kode etik untuk mensubmit jurnal itu hanya ke satu jurnal, tunggu sampai jawabannya baru kita pindah ke jurnal yang lain. Saya kira tadi sudah. Kemudian dari Pak Samsu mungkin bisa diberikan panduan dan bagian fenomena detailnya apa yang harus diangkat, diungkap, dan diceritakan. Oke, jadi begini. Jadi kita pertama kali fenomena itu mendefinisikan fenomena itu adalah sesuatu hal yang masih baru, sesuatu hal yang masih hangat dibicarakan orang. Nah, itulah yang kita angkat. Nah, nanti mengenai gap yang kita mau angkat, dari fenomena itu mungkin banyak gap, tapi kita hanya fokus pada satu gap saja. Misalnya sekarang fenomena yang ramai adalah dua hal yang beriringan, yaitu kondisi ekonomi dan penyebaran virus ini. Jadi kalau kita melihat penyebaran virus ini banyak yang terkait, aspek sosial yang lain banyak yang terkait, aspek pendidikan banyak yang terkait, aspek ekonomi apalagi banyak yang terkait. Jadi dari fenomena COVID-19 ini sendiri bisa kita pertanyaan misalnya ke aspek keuangan, aspek ekonomi. Ekonomi banyak lagi tersebar, apakah ke bisnis atau ke katakanlah kebijakan pemerintah. Jadi tergantung arah
tulisan kita mau pertajam. Seperti kata orang, kita dari umum ke khusus. Fenomenanya kita angkat, COVID-19 fenomena, lalu kita pertajam menjadi suatu bentuk piramida terbalik. Jadi makin kita tulis, makin tajam kita mau menuju kemana. Jadi tidak bersifat vertikal dari atas ke bawah sama, tetapi dia seperti piramida terbalik. Kita ungkap dulu fenomena secara umum dulu besarannya, baru bersempit, akhirnya ketemu titik yang kita mau fokuskan. Ya kira-kira begitulah kira-kira Pak. Jadi fenomena itu biasanya ditulis dalam suatu gambaran piramida terbalik. Ya, Bu Nur. Ya, apa maksud dan tujuan keyword? Jadi keyword itu untuk memudahkan orang begitu dia melihat abstrak, lalu begitu dia cek keyword, oh ya, ini basicnya adalah katakanlah financial accounting, ini cost accounting, ini financial management. Jadi keyword itu adalah mengarahkan kita bahwa penelitian ini landasannya apa, arahnya kemana, banyak menggunakan apa. Jadi kalau misalnya kita menulis tentang financial distress, ya di situ ada. Jadi orang akan mudah untuk mencari referensi kalau membaca tulisan kita. Dan dia sebelum membaca abstrak pun dia sudah tahu, oh ini arah tulisannya adalah ke arah katakanlah financial management atau financial crisis seperti sekarang. Jadi keyword itu tujuannya untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai tulisan kita itu kira-kira banyak menggunakan teori-teori apa, banyak menggunakan pendekatan apa. Jadi itu banyak keyword itu menggunakan teori atau menggunakan konsep-konsep sebagai keyword. Misalnya kita tadi bicara mengenai financial distress, maka ya di situ dia pakai istilahnya financial management, berkaitan dengan pemegang saham dan manajemen perusahaan dia pakai agency teori. Ya. Jadi keyword ini tidak lain adalah memberi gambaran tentang konsep yang mendasari penelitian kita. Ya benar. Ya lanjut, bagaimana mengetahui publisher tidak predator? Oh ya, predator untuk mengetahui silakan Bapak Ibu, kalau kita dosen sudah ada pegangan dari Dikti yang menggunakan saya mau menulis di sini Bell list, tulisannya Bell list. Jadi Bravo Eko London S spasi London India Zero Tango. Jadi Bapak masuk ke situ Bell list. Mudah-mudahan bisa masuk di sini Bu Nur. Coba bisa dibuka, bisa nggak dibuka? Saya ambil alih ya. Iya. Ibu bisa buka internet nggak? Tulis di chat aja, Prof. Tulis di chat aja, Prof. Okay. Waktunya udah ini soalnya. Oke. Udah malam. Bell list. Nah, nanti di situ ada melihat publishernya dan melihat jurnalnya. Jadi ada dua yang Bapak perhatikan. Kadang-kadang yang predator itu jurnalnya, publishernya tidak. Atau publishernya predator, jurnalnya tidak. Jadi kalau kita kirim untuk syarat khusus, untuk guru besar, tidak boleh ada ini di Bell list. Tetapi meskipun predator, kalau bukan untuk guru besar, tetap ada nilainya, ada poinnya. Hanya tidak optimal, tidak maksimum. Tapi kalau untuk guru besar, minimal satu yang bersih, tidak ada di Bell list. Jadi kalau ada dia di Bell list, maka dikategorikan predator. Kalau dia predator, tidak boleh digunakan untuk memenuhi syarat khusus guru besar. Tetapi kalau untuk kepangkatan tetap ada nilainya, meskipun dia predator, tetap dinilai sebagai jurnal internasional. Tapi nilainya tidak maksimal. Kalau misalnya standarnya katakanlah 40, ya mungkin kita dapat cuma 20 atau 25. Nah, tergantung nanti hasil penilaian dari reviewer yang ada di Dikti ataupun di LL Dikti. Tetapi tetap ada nilainya kalaupun dia predator. Tapi kalau pertanyaannya tadi bagaimana mengetahui, di sini Pak, Bell list. Bell list predatory. Bell list predatory. Sudah, Prof? Ya, silakan Bu Nur. Ya, gantian lagi, Prof. Tolong di stop. Saya ganti share lagi pertanyaan. Tak dulu. Ya. Oke, untuk Pak Ronald ini tentang metode kualitatif
ini ya. Jadi untuk kualitatif kita memang masih belum banyak ya karena waktunya sangat terbatas. Oke, sesi berikutnya apa, Kemudian Ronald? ya, kemudian dari Pak Ria Pazira, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, bagaimana cara mengembangkan ilmu komunikasi melalui artikel? Oke, lanjut. Ya itu pertanyaan, bagaimana mengembangkan ilmu komunikasi melalui artikel? Ya, jadi begini, kalau artikel ini kan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian, kalau saya melihat teman-teman dari ilmu komunikasi itu banyak melakukan penelitian-penelitian sesuai bidang komunikasi. Bahkan sekarang ilmu komunikasi ini banyak objek-objek yang bisa kita teliti karena peranan komunikasi sekarang semakin ditunjang oleh istilahnya kita sekarang point and o ya, revolusi industri komunikasi. Jadi saya melihat justru mengembangkan ilmu komunikasi ini banyak diarahkan kepada digital. Banyak diarahkan kepada digital, banyak penelitian-penelitian, bahkan sekarang seperti marketing komunikasi, itu banyak menggunakan sistem pendekatan digital. Jadi kalau kita melihat dari kaitannya dengan artikel, makin banyak kita melakukan penelitian, ya tentu bidang komunikasi ini akan semakin kaya, Pak. Ya tentu teman-teman yang berkecimpung di bidang komunikasi ya perlu memetakan. Saya tidak paham betul mengenai pemetaan pengelompokan di bidang komunikasi. Ya mungkin perlu pemetaan kalau dosen-dosen ya mungkin bisa dibantu dengan memperkaya, memanfaatkan Google Scholar, banyak hasil-hasil penelitian tentang komunikasi itu bisa kita kembangkan sesuai dengan kondisi di negara kita untuk kita memperkaya hasil-hasil penelitian komunikasi sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saya tidak banyak mengetahui tentang pemetaan ilmu komunikasi, mohon maaf Bapak sekalian, tetapi kalau saya melihat dari ekonomi, kenapa begitu banyak penelitian di ekonomi? Karena banyak orang yang melakukan penelitian, bahkan setiap subjek melalui penelitian itu bisa banyak dikembangkan, banyak penelitian, bahkan setiap bab di dalam katakanlah kita belajar keuangan, setiap bab itu bisa melahirkan banyak penelitian-penelitian. Mungkin begitu juga di komunikasi kalau kita mau kembangkan. Jadi bukan hanya berdasarkan topik satu subjek mata pelajaran saja, tapi bagian dari sub-sub bab itu bisa dikembangkan, dilakukan penelitian. Siapa yang berperanan di sini adalah dosen. Dosen, terutama kalau mahasiswa barangkali dari mahasiswa pasca sarjana, karena mereka sudah memiliki peralatan analisis untuk menunjang pembuatan suatu artikel ilmiah. Ya, Bu Nur. Ya, mungkin nanti kalau memang banyak yang berminat untuk penelitian khusus, penulisan artikel khusus bidang komunikasi, kita akan bisa menghadirkan narasumber tersendiri. Boleh. Ya. Kemudian ada Bu Aulia, berapa plagiarisme untuk artikel ilmiah internasional? Yang saya lihat sampai sekarang itu ada yang men-state sampai 20%. Sama dengan seminar-seminar internasional. Begitu kita kirim artikel, dia langsung periksa di Grammarly atau Turnitin. Kalau melebihi 20% dikembalikan. Ya memang kita tidak bisa menghindari plagiarisme itu khususnya literatur. Karena pasti itu sama dengan orang lain. Karena kita menggunakan Mendeley. Begitu kita buat daftar pustaka, itu kita periksa di Turnitin atau Grammarly itu dikasih blok warna kuning. Nah, inilah kita punya, lalu dia kasih persennya di bawah, katakanlah 10%. Yang sering juga di literatur itu, tapi literatur masih bisa disiasati, kurangi bahasa yang sama dengan orang yang sudah pernah tulis, tapi kita membuat bahasa kita sendiri. Hindari mengcopy orang lain punya, misalnya teori, contoh tadi agency teori, kita tidak mau membuat bahasa sendiri, copy orang lain yang sudah ada di Google, baru masukkan di jurnal kita. Itu pasti semuanya nanti menjadi plagiarisme. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengurangi, melewati katakanlah 20%, disitulah tempatnya kita mengurangi, perbaiki bahasanya, kita menggunakan bahasa kita sendiri, tetapi jangan membuang kalimat aslinya. Yang kita perbaiki hanya penjelasannya, karena biasanya ada statement yang merupakan inti teori itu, ya misalnya teori ekonomi.
Teori ekonomi adalah harga dengan permintaan ya terjadi pengaruh negatif antara harga terhadap permintaan. Artinya kalau harga naik permintaan turun, kalau harga turun permintaan naik. Intinya itu, tapi penjelasannya tidak perlu kita copy semua, kita sendiri yang menjelaskan. Begitu juga kalau kita menggunakan hasil penelitian orang lain. Jangan mengcopy penjelasan jurnalnya, hasil penelitian orang lain semuanya. Tapi kita cukup melihat tabel statistiknya saja. Seperti contoh tadi, ada koefisien regresi, ada UGT, ada p-value. Kita tidak mengambil bahasanya jurnal penelitian lalu, tetapi dari angka itu kita yang membuat bahasa sendiri. Nah, itu untuk menghindari jangan melewati 20%. Jadi terus terang saya melihat ada beberapa variasi, ada yang membatasi 30, ada yang membatasi 20%, bahkan ada yang hanya 15%. Jadi tergantung apa namanya ya, publishernya. Tapi kalau bisa kita upayakan biasanya jangan lebih dari 10%. Nah, kalau 10% ya itu lebih mudah masuk. Ya Bu Nur, silakan. Ya, dari Bu Mami lagi, Unitomo, ini jadi untuk submit ke jurnal bereputasi Q1 atau Q2, kita diminta untuk mensitasi jurnal mereka. Apakah di Genlib itu juga ada artikel-artikel untuk jurnal yang bereputasi Q1 atau Q2 sehingga tidak harus bayar? Karena kalau Q1, Q2 harus berbayar. Oke, jadi yang sering selama ini kita pakai ada dua, Google Scholar atau Genlib Research. Jadi memang kalau kita mau mencari yang berkualitas tinggi, biasanya memang ada beberapa seperti Elsevier itu rata-rata berbayar. Tapi kalau kita ada waktu memilih, kadang-kadang ada juga yang tidak berbayar. Q1, Q2, ya caranya banyak, ya bisa kita masuk di apa namanya melalui Google Scholar yang ada tanda PDF, pasti itu tidak berbayar, atau masuk di Genlib Research. Jadi memang yang berbayar dan tidak berbayar ini selama ini pengalaman saya hanya melihat kalau tidak ada PDF tidak usah dibuka karena pasti itu berbayar. Kalau ada PDF-nya pasti itu gratis. Mengenai referensinya, karena kalau referensi kan tidak harus kita menggunakan Q1 atau Q2. Ya, yang penting referensi kita itu relevan dengan hasil penelitian kita. Karena itu biasanya tidak menjadi acuan dari publisher. Yang penting kalau menurut saya sarankan kita menggunakan referensi dari jurnal yang sudah dipublikasi di jurnal itu. Nah, dia senang karena dia mengangkat apa namanya ya, mengangkat ranking dari jurnal itu kalau kita menggunakan jurnal dari karena menambah citasi dari jurnal itu. Karena setiap jurnal juga dievaluasi, disitasi juga oleh lembaga yang ada di Scopus. Jadi kalau citasinya naik, rankingnya naik, ya dia bisa naik, misalnya dia dari Q3 menjadi Q2, dari Q2 bisa menjadi Q1. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Mami. Yang berikutnya Prof, dari Pak Fandi, untuk penelitian tesis, apakah sumber referensi harus di atas 2010? Biasanya setiap perguruan tinggi punya standar, biasanya 5 tahun. Jadi 5 tahun ke atas, jadi misalnya kita penelitian kalau sekarang 2020, 2019, ya ambillah 2016. Karena kenapa? Karena gampang mencari sumber hasil penelitian terdahulu. Kita masuk di Google Scholar, salah satu judul kita buka itu bisa sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Sehingga kalau kita mau membatasi 5 tahun, cukup ditambah di situ 2016 sampai 2019. Maka yang keluar nanti hanya itu saja. Jadi tidak perlu kita periksa semua lagi yang ada di Google Scholar. Jadi biasanya 5 tahun terakhir, Pak Pandi. Oke, berikutnya untuk Bu Nunu hampir sama, jadi tentang referensi berapa tahun. Kemudian untuk Pak Sidik ini juga menanyakan tentang penelitian kualitatif. Mungkin nanti kita ada event tersendiri terkait dengan penelitian kualitatif. Iya. Kemudian dari Pak Heru, apakah ada aturan dalam penulisan judul terdiri dari berapa variabel? Oke. Kemudian di rumus Slovin, apa dasar penentuan dari batas toleransi kesalahan? Dan untuk Mendeley, ada beberapa format, mana yang digunakan? Ya. Pertama, menggunakan ada judul, diungkap variabelnya. Misalnya ada 4 variabel, jadi pengaruh X1, X2, X3, X4 terhadap Y.
Ya, jadi tulis semua nama variabelnya. Tapi ada juga judul hanya dia tulis saja faktor-faktor yang mempengaruhi why. Nah, jadi tadi kalau kita di jurnal internasional supaya tidak terlalu panjang sampai melebihi katakanlah standar tadi 12-13 kata ya biasanya cenderung hanya menyebut faktor-faktor yang mempengaruhi why. Why itu apa? Itu yang ditulis. Kalau kita tulis X1 didefinisikan X1 apa, X2 itu panjang. Padahal kalau kita menulis faktor-faktor itu nanti di dalam artikel kita nanti yang menjelaskan. Kemudian toleransi kesalahan biasanya dipakai banyak orang yang menggunakan antara 5 sampai 10%. Pada umumnya dalam penelitian-penelitian supaya kita lebih aman di dalam menulis tesis, tunjuk penelitian sebelumnya yang menggunakan 10% sebagaimana penelitian sebelumnya oleh siapa. Itu pun sudah cukup. Kemudian Mendeley, silakan Bapak buka di lampiran format saya, itu contohnya, itu yang saya pakai dan itu sudah cukup. Karena kalau format style penulisan, citasinya itu biasanya dipakai apa? American Psychology Association yang biasa dipakai. Pada umumnya kalau di jurnal internasional dia sudah tentukan stylenya apa. American Psychology Association apa. Jadi kalau kita memilih di Mendeley banyak style-style, pilihlah apa yang banyak dipakai. Di Indonesia juga pakai kebanyakan di perguruan tinggi pakai apa. Di jurnal-jurnal internasional bahkan sudah ditegaskan gunakan style apa. Itu yang dipakai di Harvard University. Oke, Bu Nur. Oke, untuk Bu Rahmawati tadi hampir sama tembus Q1 dan Q2, saya kira tadi sudah terjawab. Kemudian dari Pak Zulfikar, apa perbedaan antara batasan masalah dan keterbatasan penelitian? Oke, jadi keterbatasan masalah ini, keterbatasan penelitian biasanya dua hal yang berbeda. Biasanya keterbatasan penelitian kalau kita hanya menggunakan katakanlah data sekunder, biasanya itu diungkap bahwa penelitian ini ada keterbatasan karena saya hanya menganalisis data sesuai laporan keuangan yang dilaporkan melalui internet, tapi saya tidak mengetahui bagaimana lahirnya suatu kebijakan di perusahaan itu. Sehingga untuk ke depan saya menyarankan kepada peneliti yang akan datang supaya menggunakan model pengumpulan data menggunakan data katakanlah data primer atau melakukan wawancara langsung kepada manajemen perusahaan. Nah, kalau masalah ya tentu kita hanya membatasi. Jadi banyak masalah, ada X1, X2, X3 menjadi penyebab. Tapi kita hanya membatasi masalahnya pada X1, X2, X3 saja. X yang lain kita tidak ungkap sehingga nanti menjadi pertanyaan permasalahan. Kita hanya batasi bagaimana pengaruh X1 terhadap Y, bagaimana pengaruh X2 terhadap Y, bagaimana pengaruh S3. Yang lain saya tidak teliti. Itulah yang kita sebutkan kadang-kadang dalam perumusan masalah hanya membatasi pada X1, X2, X3 saja. Ya. Sudah, ini Prof. Pak Pane. Pak Pane ini. Ya, gimana? Oke, saya kira cukup karena sudah malam. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kita jawab melalui grup ya, Prof. Ya, silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi kami bukanlah yang terbaik, tapi motivasi kami adalah membagi pengalaman dan pengetahuan. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, kita unggul di satu bidang tapi belum tentu unggul di bidang yang lain. Untuk itu marilah kita saling berbagi dan mohon untuk sertifikat itu ditunggu, panitia akan memprosesnya. Perlu beberapa hari untuk selesai, jadi pasti kita akan kirim. Oleh karena itu mohon tidak perlu menagih kita di grup, jadi biar panitia bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan sertifikat ya. Saya kira belum perlu sekarang kan untuk sertifikat. Jadi kasihan ke panitia kalau ditagih terus di grup nanti jadi bingung ya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak terasa kita sudah 2 jam. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan dan sebelum acara ini kita tutup, marilah kita berdoa semoga apa yang sudah kita terima dan apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa, silakan.
selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event-event yang lain. Assalamualaikum.